Itu cuma pelembab udara dan kipas angin listrik dari perusahaanmu. Pasukan tidak membutuhkannya. Sebagai seorang prajurit, kau masih bisa menanggung kesulitan kecil ini. Hou Haitao menatap Feng Yu. Anggaran militer sangat ketat, bagaimana mungkin mereka mampu membeli barang-barang ini? Kipas angin listrik harganya beberapa ratus yuan, dan kurasa aku tidak tahu harganya. Ketika grup industri pesawat Harbin bisa berbagi keuntungan, ia berpikir kipas tanpa bilah pasti semahal itu. Namun, ketika ia tidak bisa berbagi keuntungan, ia berpikir Feng Yu berhati hitam. Siapa bilang aku mau jual barang-barang itu? Lagi pula, aku rasa tidak ada seorang pun di militer yang pakai kipas angin tanpa bilah, pelembab udara, dan sejenisnya. Feng Yu memandang Hou Haitao dengan jijik. Kau punya pelembab udara di pojok, tapi kantor para pemimpin di militer tidak punya? Jadi, apa yang kamu jual? Menjual mobil. Mobil buatan perusahaan mesin, kendaraan off-road. Alis Hou Haitao berkerut. Kendaraan off-road? Sepertinya tentara sangat membutuhkannya, tetapi dia tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Tuan Feng, kau terlalu menganggapku tinggi. Kalau itu urusan pesawat, aku masih bisa membantu. Dan jangan ganggu situasi, dia juga tidak akan membantu. Hou Haitao berpikir dalam hati, apa kau kenal situasi? Kenapa situasi mau membantumu? Direktur Hou, kita sudah saling kenal cukup lama. Apa aku pernah menipumu? Aku jelas berkontribusi pada kesuksesan Harbin Aircraft Industry saat ini, kan? Kau mengakuinya? Hou Haitao berkata dengan wajah getir Bos Feng. Saya benar-benar tidak bisa membantu Anda dengan pembelian mobil ini. Direktur Hou, membosankan sekali kalau kau bilang begitu. Kepada siapa kau menjual pesawat-pesawat itu dari grup industri pesawat Harbin milikmu? Beraninya kau bilang kau tidak kenal orang yang bertanggung jawab atas pengadaan di militer? Tanya Feng Yu dengan nada kesal. Kami memang mengenal mereka, tetapi kami tidak secara aktif menjualnya. Kami baru mulai memproduksi ketika militer memesan kepada kami, jelas Hou Haitao. Pesanan militer pabrik mereka masih didasarkan pada era ekonomi terencana. Direktur Hou, tolong bantu saya menghubungi mereka dan minta mereka datang untuk inspeksi. Bagaimana kalau saya beri Harbin Aircraft Industry Group 1 juta? Feng Yu mengacungkan jari. Grup industri pesawat terbang Harbin sudah tidak seperti dulu lagi. $1 juta bukanlah sesuatu yang Hou Haitao pertimbangkan. Lebih penting lagi, ia tidak ingin insiden ini memengaruhi promosinya. Bos Feng, saya benar-benar tidak bisa membantu Anda. Paling bisa saya sampaikan pesan dan panggil orang itu ke sini. Ini sangat sulit. 2 juta. Biarkan aku bertemu dengan pihak lain, dan aku akan bertanggung jawab membujuknya. Feng Yu menaikkan tawarannya lagi. Apakah benar-benar cukup hanya bertemu sekali? Hanya bertemu, jadi aku bisa bicara sebentar. Baiklah, datanglah lagi sebelum tahun baru, dan seorang pemimpin senior dari daerah militer Shenyang akan hadir. Nama apa yang akan kau gunakan untuk memberikan 2 juta itu? Hou Haitao langsung setuju. Sial, sepertinya saya menghabiskan 1 juta lagi. Ingat, aku pernah bilang kalau teknologi kipas tanpa bilah bisa dibuat jadi pengering tangan. Gak sesulit itu, kan? Kalau kamu bisa bantu aku cari tahu, aku akan bayar kamu untuk teknologinya. Buat kesepakatan. Feng Yu, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Selalu minta cuti? Apa kamu masih mau lulus? Instruktur itu memelototi Feng Yu. Murid ini terlalu sulit diatur. Guru, saya tidak mengabaikan studi saya. Saya sudah menyelesaikan semua mata kuliah. Lagi pula, saya punya urusan penting. Saya akan kembali mencari dana penelitian untuk sekolah. Feng Yu melancarkan jurus pamungkasnya. Saya akan mendapatkan dana penelitian, dan Anda memarahi saya? Kalau begitu, para profesor yang menunggu dana penelitian itu akan menenggelamkan Anda dalam ludah. Kamu selalu bilang begitu. Tapi lupakan saja evaluasi keunggulan departemen tahun ini. Feng Yu mengangkat bahu. Siapa yang peduli dengan penghargaan itu? Paling-paling, itu membantu beasiswa dan penempatan kerja setelah lulus. Tapi apalagi? Sobat, kamu lebih peduli dengan uang beasiswa atau penempatan kerja setelah lulus? CK. Melihat sikap acuh tak acuh Feng Yu, sang instruktur pun menjadi marah. Kamu hanya akan mendapat nilai kelulusan di kelas pilihanku tahun ini. Lulus saja sudah cukup. Apalagi? Keunggulan? Pernahkah Anda mendengar pepatah? 60 poin adalah nilai terbaik? Yah, mungkin di Universitas Jingcheng, untuk saat ini tidak ada hal seperti itu. Tapi Feng Yu percaya akan hal ini. Dia akan belajar keras untuk mata kuliah utamanya, yang akan dibutuhkannya di masa depan. Untuk mata kuliah lainnya, lulus saja sudah cukup. Feng Yu melihat sekeliling untuk melihat apakah ada orang di sekitar, dan mengeluarkan sebuah buku dari tasnya yang telah ia persiapkan sejak lama dan tidak tersedia untuk dibeli di Tiongkok. Guru, terakhir kali saya dengar Anda sedang mencari buku ini. Seorang teman saya kebetulan memberi saya salinannya, tetapi saya juga tidak bisa memahaminya. Jadi saya membawanya kepada Anda. Berapa? Instruktur itu mulai merogoh sakunya.
tetapi tidak menemukan uang. Ia hanya menemukan beberapa lembar kupon makan. Bukannya ia tidak ingin memberi, tetapi istrinya yang mengelola uang itu di rumah. Jika ia punya uang di saku, ia akan menggunakannya untuk membeli buku. Bagaimana mungkin aku punya keberanian untuk meminta uang jika seseorang memberiku sesuatu yang tidak bisa aku gunakan? Ini, tidak pantas? Tanya instruktur itu ragu-ragu. Namun, ia tidak melepaskan buku itu. Ia sudah lama mencari buku ini, dan ia tidak tahu di mana Feng Yu membelinya. Tidak ada yang tidak pantas. Buku-buku seharusnya diantarkan kepada mereka yang membutuhkan. Baiklah, Pak Guru, kalau Bapak Ibu baik-baik saja, saya akan kembali dulu. Saya masih ada kelas sore nanti. Feng Yu keluar dari kantor dengan langkah cepat. Siapa bilang dosen dan profesor di Universitas Jingcheng tidak menerima hadiah? Bahkan orang yang paling acuh pun bisa efektif jika Anda menemukan sentuhan yang tepat dan tepat sasaran. Ini pula yang menjadi alasan mengapa Feng Yu berani mengambil cuti sepanjang waktu dan tidak takut gagal dalam mata kuliah atau bahkan diturunkan jabatannya atau dikeluarkan. Setelah kembali, ia hanya menghadiri kelas 1 hari sebelum akhir pekan. Feng Yu berkendara ke Universitas Normal dengan membawa bekal makanan khas lokal yang dibelinya dari Harbin, dan Tianlei masuk ke mobil seperti biasa. Feng Yu juga bersedia mengajaknya, dan mereka bisa mengobrol selama perjalanan. Tianlei selalu keluar dari mobil dan pergi tanpa banyak bertanya. Misalnya, Tianlei merokok, tetapi setelah tahu Feng Yu tidak merokok, ia tidak pernah merokok di mobil Feng Yu, yang sangat dihargai Feng Yu. Sesampainya di Universitas Normal, Feng Yu memarkir mobil dan bertanya, "Apakah kamu juga akan kembali sore ini?" "Kembali. Baiklah, aku akan kembali sore ini, sekitar jam 2. Kalau kamu juga mau kembali, kita bisa pergi bersama," kata Feng Yu. "Kalau begitu, kamu bebas sore ini? Aku punya sesuatu untuk ditanyakan, jadi tolong bantu aku sore ini." Tianlei sangat gembira. Lina turun bersama teman sekamarnya, King King. Setelah saling menyapa, mereka berpegangan tangan dan berjalan ke arah yang berbeda. "Aku membeli sosis dan beberapa barang lainnya dari Erfushi di Harbin. Nanti aku bawakan untukmu." Feng Yu dengan santai merapikan rambut Lina yang berantakan karena angin. Lina tersenyum manis. Ia hanya mengatakannya dengan santai terakhir kali. Tetapi kali ini Feng Yu membelikannya khusus untuknya. Ia merasa diliputi kebahagiaan yang mendalam. "Kamu pasti kelelahan akhir-akhir ini. Bukankah kamu bilang akan menyewa beberapa orang untuk membantumu? Sudahkah kamu melakukannya?" tanya Lina dengan khawatir. "Saya sudah mencarinya, dan saya meminta orang-orang untuk memilihnya. Tidak apa-apa, tidak masalah jika terlambat beberapa hari." Feng Yu tidak terburu-buru. Saat merekrut orang, Anda harus merekrut orang yang cakap dan berpengalaman. Mempekerjakan orang biasa saja akan sia-sia. Di antara sekian banyak bawahan Feng Yu, ia justru lebih memilih Masao Kameda karena ia memiliki pengalaman manajemen yang kaya, menguasai beberapa bahasa asing, dan juga sangat ahli dalam berbisnis. Investasi kecil yang ia tanamkan padanya kini telah berlipat ganda. Feng Yu tidak menyangka Kameda Masao begitu cakap. Saat ini ia merupakan produsen dan penjual boneka Tiu terbesar di Jepang. Tetapi ia tidak tahu apakah perusahaannya juga yang terbesar di dunia. Selain itu, produk-produk lain juga dikembangkan dengan sangat sukses. Feng Yu hanya menyebutkannya secara sepintas di awal, dan Kameda Masao terus berpikir secara berbeda sesuai dengan apa yang dikatakan Feng Yu. Hasilnya, banyak produk ini menguntungkan dan pangsa pasarnya terus meningkat. Six Sense Company sangat terkenal tidak hanya di Jepang, tetapi juga di banyak wilayah Asia Tenggara, seperti Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan Asia Tenggara. Feng Yu tidak menyangka kecepatan ekspansi ini. Mungkin dalam 10 tahun, Six Sense akan menjadi perusahaan mainan seks terkemuka. Beberapa hari yang lalu, ketika Kameda Masao menelepon Feng Yu untuk melapor, Feng Yu sebenarnya ingin meminta Kameda Masao datang dan membantunya mengelola perusahaan. Namun, setelah dipikir-pikir, ia mengurungkan niatnya. Pertama, impian Kameda Masao adalah membuat mainan seks, yang bisa dibilang bisnis keluarganya. Feng Yu juga bertanya-tanya apakah Kameda Masao, selain ahli dalam produk-produk ini, juga dapat memenuhi kebutuhan Feng Yu di bidang lain. Lagi pula, Kameda Masao kan orang Jepang. Kalau Feng Yu menyerahkan perusahaan kepadanya untuk dikelola, terlepas dari apapun pendapat orang lain, kalau ayahnya tahu, dia pasti akan melepas sepatunya dan membunuh saudaranya sendiri demi keadilan. Untungnya, Feng Yu meminta Tuan Muda Lu untuk membantunya menemukan orang-orang yang cakap dan ingin berbisnis di perusahaan milik negara atau pegawai negeri sipil. Harus diakui, pada masa itu, sebagian besar elit Tiongkok adalah pegawai negeri sipil, beberapa eksekutif perusahaan, beberapa telah pergi ke luar negeri, dan beberapa telah memulai bisnis sendiri. Selain keempat tipe orang ini, bagaimana dengan kaum elit lainnya? Mereka itu elit macam apa? Bakat yang tak dihargai? Orang-orang yang bahkan tak bisa menjual diri sendiri pun hanya bisa digambarkan sebagai orang yang agak cakap. Ngomong-ngomong, bagaimana latihanmu untuk pesta malam tahun baru sekolah? Tidak apa-apa.
Meskipun bahasa isyarat sulit dipelajari, kita tidak perlu mempelajari banyak gerakan. Jadi kita tetap bisa mempelajarinya. Lina sangat gembira saat mengatakannya. Mereka bertiga sedang berlatih lagu Love dari Little Tigers, bernyanyi bersama grup idola mereka, dan belajar tarian bahasa isyarat. King juga ada di antara mereka, jadi Feng Yu tahu Tianlei juga tidak akan tinggal. Ia hanya tidak tahu apakah ia ingin pulang, karena ia berasal dari Beijing. Keduanya berjalan-jalan di sekitar kampus dan menemukan sebuah restoran kecil untuk makan sesuatu di siang hari. Setelah berjalan ke tempat parkir, Feng Yu membawa bekal makanan khas Harbin yang dibawanya ke lantai bawah asrama Lina. Setelah mengantar Lina ke atas, Feng Yu mengantarnya ke tempat Lina berlatih tari. King dan teman sekelas perempuan lainnya telah tiba lebih awal. Feng Yu memperhatikan mereka berlatih, memuji mereka beberapa patah kata, lalu berpamitan dan pergi. Lausi, kalau kamu tidak ada kegiatan sore ini, bisakah kamu menemaniku ke mall? Kita akan melewati toko itu saja dalam perjalanan pulang. Kamu kan sedang berbisnis, jadi kamu pasti tahu perkiraan harga banyak barang, kan? Bisakah kamu membantuku menawar? Tanya Tianlei. Oke. Feng Yu langsung setuju. Ia belum pernah merasakan nikmatnya tawar-menawar seumur hidupnya. Di sini? Kapan ada pusat perbelanjaan di sini? Feng Yu memarkir mobilnya di pinggir jalan, mengundang banyak tatapan iri. Memang tidak semua orang tahu merek mobil Feng Yu, tapi akhir-akhir ini, siapapun yang punya mobil pasti akan iri. Feng Yu mendongak ke arah mall. Mall itu tampak cukup besar, mengingatkan pada pusat perbelanjaan modern. Namun, saat ini, kebanyakan mall bersifat komprehensif, dan mall dengan satu kategori relatif jarang. Bukan mall ini, tapi toko di belakang. Tianlei keluar dari mobil dan membawa Feng Yu ke jalan di sebelahnya. Peralatan listrik Gome? Mata Feng Yu terbelalak. Sudah ada Gome sekarang? Jadi, Huang Anyu sudah mulai membangun merek berantai? Feng Yu berencana membuka jaringan toko peralatan listrik serupa dengan merek Feng Yu tahun depan atau 2 tahun lagi. Sekarang, sepertinya ia sudah ketinggalan zaman. Ayo pergi, kenapa kamu berdiri di pintu? Tianlei menarik Feng Yu. Untuk apa dia berdiri di sana? Ah, ayo masuk dan lihat. Selamat datang. Begitu kami memasuki pintu, para pramuniaga menyambut kami dengan antusias dan serempak. Lalu salah satu dari mereka menghampiri secara otomatis, sementara yang lain tetap berdiri di depan pintu untuk menyambut pelanggan. Ya Tuhan, Huang Anyu melakukan pekerjaan yang cukup bagus. Meskipun tidak terasa seperti rumah, setidaknya membuat pelanggan merasa nyaman. Yah, akan lebih baik lagi kalau ada paduan suara yang berteriak, "Halo, bos. Di mana Walkman? Tuan-tuan, silakan ke sini. Ini konter penjualan Walkman. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya kepada petugas di konter, atau silakan pergi ke meja resepsionis untuk mencari staf lain. Semoga kalian berdua senang berbelanja." Pemandu belanja itu mengantar mereka ke konter, lalu kembali ke pintu untuk menyambut mereka. Feng Yu menemukan bahwa di toko ini, semua pramuniaga, resepsionis, DLL, semuanya memiliki senyum di wajah mereka, dan tampaknya senyum ini telah dilatih secara profesional. Huang tua, hebat sekali. Dia benar-benar taipan peralatan rumah tangga di masa lalunya. Keluarkan Aiwa Walkman itu dan biarkan aku melihatnya, kata Tianlei sambil menunjuk Aiwa Walkman model terbaru. Tianlei ingin membeli ini? Bukankah kamu jarang mendengarkan musik? Feng Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku membelinya untuk King agar dia bisa mendengarkan bahasa Inggris, kata Tianlei sambil tersenyum. Ya ampun, cowok ini jago banget merayu cewek. Ini Aiwa Walkman model terbaru, jauh lebih kecil dari sebelumnya. Ini prototipe model ultra tipisnya. Harganya setara dengan lebih dari gaji sebulan pekerja biasa. Kakak keempat, ayo coba. Bagaimana kualitas suaranya? Tianlei memasang earphone di telinga Feng Yu. Feng Yu melirik Tianlei. Mendengarkan bahasa Inggris dan terlalu pilih-pilih soal kualitas suara? Kualitas suaranya bagus, tidak istimewa, tapi di atas rata-rata. Yang terpenting, ukurannya ringkas dan mudah dibawa, serta casing logamnya membuatnya cukup tahan lama. Kekurangannya adalah tidak adanya layar LCD untuk menampilkan level baterai, dan konsumsi dayanya juga sedikit lebih besar. Feng Yu dengan santai menyebutkan kelebihan dan kekurangan model ini. Tak hanya Tianlei, tetapi juga penjualnya pun terkejut. Orang ini sangat profesional. Apa dia punya yang seperti ini? Pak, teman Anda benar sekali. Tapi ada satu hal yang tidak disebutkannya. Ini merek Aiwa, merek pemutar portabel terbesar di dunia, dan bergaransi 3 bulan. Kalau rusak dalam seminggu tanpa ada faktor eksternal, kami akan menggantinya secara gratis. Hal ini saja sudah meyakinkan banyak pelanggan yang khawatir untuk membeli. Dengan harga semahal ini, siapa yang tidak khawatir akan rusak setelah pembelian? Namun, dengan merek Aiwa, hal ini tidak perlu dikhawatirkan. Bisakah harganya sedikit lebih murah? Tianlei mendongak dan bertanya. Pak, ini harga eceran standar kami,
dan sudah lebih murah daripada toko lain. Silakan cek di toko lain. Saya memang tidak bisa memberi diskon, tapi saya bisa memberi 2 baterai. Aturan Pak Huang memang memberikan baterai kepada setiap pembeli. Namun, ketika beliau mengatakannya, rasanya seperti sedang memberi diskon kepada pelanggan. Tianlei menatap Feng Yu, yang berbisik di telinganya, harga ini mungkin yang termurah di kota ini. Aku kenal penjual Aihua Walkman ini. Kalau kamu bisa menunggu, aku akan membelikannya untukmu dalam beberapa hari. Hemat sekitar 20 yuan. Harga Gome memang sangat rendah, karena Gome memiliki volume grosir yang besar. Meskipun telah dieksploitasi oleh distributor Beijing, harga belinya masih lebih rendah daripada yang lain. Ketika keuntungannya serupa, harga ecerannya tentu saja yang terendah. Tianlei menatap Feng Yu dengan heran. Apakah Feng Yu kenal distributor Walkman Aihua? Namun setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk tidak menunggu. Ia telah berjanji pada King untuk mengirimkannya besok. Jika ia menunggu 2 hari, bukankah itu berarti mengingkari janjinya? Jika ia mengirimkan Walkman itu, mungkin ia bisa. Feng Yu juga mempertimbangkan untuk memberikan satu kepada Tianlei, lalu memberikan satu lagi kepada seluruh asrama. Jika ia memberikan satu kepada seluruh asrama, apakah ia juga akan memberikan satu kepada seluruh kelas? Masalahnya bukan kurangnya hadiah, melainkan ketimpangan. Sebanyak apapun Feng Yu memberi, akan selalu ada orang yang tidak puas dan menjelek-jelekannya di belakangnya. Lebih baik tidak memberi sama sekali. Lagi pula, kondisi keluarga Tianlei tidak buruk. Sepertinya ia memiliki seorang kakak perempuan yang bekerja di perusahaan asing di Guangdong dan mendapatkan gaji tahunan yang baik. Tidak mungkin bagi Feng Yu untuk menelepon dealer di Beijing dan memintanya mengirimkan Walkman hanya untuk itu. Tianlei membayar Walkman-nya. Feng Yu melirik ke arah toko, bertanya-tanya apakah ia harus datang dan berbicara dengan Huang Anyu suatu hari nanti tentang pembelian saham. Karena para dealer Taihua Trading Company akan menandatangani kontrak untuk tahun depan, mereka menempatkan Gome di posisi terpisah. Dengan kontrak keagenan penjualan sepeda motor dan mobil yang sudah ada, para dealer tersebut kemungkinan besar tidak memiliki keluhan. Fokus utamanya adalah menenangkan para dealer di Beijing. Saat ini, sebagian besar gerai Gome berada di Beijing. Setelah membeli Walkman, Feng Yu mengira Tianlei akan pergi. Tetapi Tianlei menarik Feng Yu dan terus berjalan ke gang. Mau beli apa lagi? Feng Yu menatap Tianlei dengan rasa ingin tahu. Uang di dompetnya tidak banyak. Apalagi yang bisa dibelinya? Saya tidak akan membelinya, saya hanya melihatnya saja. Cuaca semakin dingin. Saya akan memutuskan apakah akan membelinya setelah tahun baru. Benda apa ini yang tidak bisa digunakan saat cuaca dingin? Feng Yu mendongak dan melihat sederet karakter besar, dealer sepeda motor Songjiang. Tianlei ingin membeli sepeda motor? Kalian berdua mau beli motor? Masuk dan lihat-lihat. Motor merek Songjiang kami adalah yang terlaris di negeri ini. Lihat saja penampilannya, kendarai, dan rasakan sendiri. Dijamin puas banget. Kami punya 2 model sekarang Songjiang generasi pertama, juga dikenal sebagai Songjiang 125, dan Songjiang generasi kedua, juga dikenal sebagai Songjiang 100. Saya merekomendasikan Songjiang 100, sama cepatnya dan harganya jauh lebih murah beberapa ribu dolar. Melihat ada pelanggan yang datang, pemiliknya pun menghampiri dengan antusias dan seperti biasa mulai memperkenalkan keunggulan produknya. Feng Yu memandang Tianlei dan bertanya, apakah kamu menyukai merek ini? Ya, lihatlah motor Songjiang ini. Penampilannya sungguh menawan. Kudengar peredam kejutnya juga yang terbaik di negeri ini. Tianlei memandangi motor itu dengan takjub. Pemuda itu benar. Soal peredam guncangan, kami menggunakan teknologi bekas Uni Soviet, yang terdepan di dunia. Kata pemiliknya. Feng Yu menggosok hidungnya. Apa Tianlei tahu sesuatu? Kenapa semua yang dilihatnya itu milikku? Tapi itu mustahil. Pihak sekolah tidak tahu, dan aku belum memberitahu siapapun. Apakah kamu yakin ingin membeli merek sepeda motor ini? Feng Yu bertanya lagi, menekankan kata merek. Nggak sekarang, tapi sebelum hari buruh tahun depan, aku mau beli satu, merek ini. Ada masalah? Feng Yute dengan enggan menarik Tianlei ke samping dan berbisik, merek ini dijual oleh perusahaan saya. Apakah ini yang dijual perusahaan Anda? Tianlei membuka mulutnya lebar-lebar. Ia tahu Feng Yu punya bisnis besar, tapi ia tak menyangka akan sebesar ini. Merek Songjiang, itu sepeda motor yang memenangkan penghargaan nasional tahun lalu dan paling populer di kalangan konsumen. Bukankah bosnya bilang itu yang terlaris di negara ini? Dan ini sebenarnya dijual oleh perusahaan Feng Yu? Mengingat Feng Yu mengatakan ia mengenal penjual Walkman merek Aihua, Tianlei punya ide buruk. Mungkinkah Walkman merek Aihua ini juga dijual oleh perusahaan Feng Yu? Tapi dia cukup pintar untuk tidak bertanya. Tak peduli apakah itu benar atau tidak, dia sudah membelinya. Baiklah, Lausi, kalau begitu tahun depan sebelum aku membeli sepeda motor, aku pasti akan memberitahumu terlebih dahulu dan memberimu harga istimewa. Tidak masalah, saya akan meminta dealer untuk memberikan harga pokoknya.
Harga pokok Songjiang 100 kurang dari 5.000 yuan, tetapi harga ecerannya sedikit di atas 10.000 yuan. Bantuan ini sungguh luar biasa. Keesokan harinya, Tianlei pergi ke Universitas Normal untuk memberikan Qingqing sebuah Walkman. Sementara Feng Yu menelepon Lina dan berkata dia ingin pergi ke asosiasi untuk melihat apakah hasil seleksi tahun ini sudah final. Upacara penghargaan hari tahun baru tahun lalu diterima dengan baik, tetapi tahun ini kita tidak boleh salah, biarkan saja seperti Waterloo. Yang membuat Feng Yu sangat puas adalah perusahaan-perusahaan yang bertindak arogan menghilang tahun ini. Banyak orang tahu bahwa asosiasi ini memiliki kekuatan besar dan didukung oleh seseorang di atasnya. Lauli, berikan aku informasi tentang perusahaan Little Swan. Bukannya ada di mejamu? Mana informasi Robust Company? Siapa yang melihatnya? Aku taruh saja di sini. Itu jatuh ke tanah. Hati-hati jangan sampai terinjak. Ketika Feng Yu tiba di asosiasi, suasananya kacau balau. Tahun lalu, Feng Yu memberikan hadiah berdasarkan pengaruh merek di kehidupan sebelumnya dan hubungan dekatnya dengan Feng Yu. Tetapi tahun ini ia tidak bisa melakukannya. Meskipun di Tiongkok, ada situasi yang sangat menarik, yaitu, dalam penghargaan yang diberikan di pameran provinsi, mereka yang memenangkan penghargaan tahun lalu masih dapat memenangkan penghargaan tahun ini, atau bahkan tahun depan. Mengapa demikian? Bukankah itu bentuk favoritisme pemerintah daerah? Itu juga menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di tempat-tempat tersebut kurang baik. Kalau tidak, mengapa perusahaan lain tidak memenangkan penghargaan tersebut? Li Mingde juga berkata kepada Feng Yu, haruskah perusahaan kita melakukan hal yang sama? Bukankah kamu bilang kamu punya suara di asosiasi? Dengan begitu, produk perusahaan kita bisa memenangkan penghargaan setiap tahun. Feng Yu memikirkannya dan memutuskan bahwa tidak akan menjadi masalah jika produk yang sama memenangkan penghargaan setiap tahun. Tetapi jika produk yang berbeda dari perusahaan yang sama memenangkan penghargaan, seharusnya tidak ada masalah. Mari kita pamerkan mobil merek Songjiang tahun ini, dan biarkan semua orang percaya bahwa kualitas dan teknologi mobil merek Songjiang memang terdepan di negara ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa memenangkan penghargaan nasional? Ada juga VCD merek Feng Yu, yang penjualannya tidak pernah memuaskan Feng Yu. Ia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikannya dengan baik dan memberitahu orang-orang bahwa ini adalah produk terkemuka dunia di bidang elektronik konsumen Tiongkok. Mengenai pemilihan penghargaan lainnya, Feng Yu tidak ikut campur sama sekali, menyerahkannya kepada orang lain di asosiasi. Feng Yu akan melakukan peninjauan akhir dan memastikan tidak ada kandidat yang tidak memenuhi syarat. Mereka yang memiliki koneksi dengan kementerian dan komisi juga harus memiliki prestasi yang mengesankan untuk ditunjukkan. Jika tidak, mereka hanya akan dinominasikan untuk penghargaan individu. Tahun ini, perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua bahkan tidak menerima satu nominasi pun. Feng Yu sudah bersikap seadil mungkin. Tentu saja, berdasarkan tren perkembangan terkini dari perusahaan produk pertanian dan sampingan Taihua, perusahaan tersebut akan memiliki peluang untuk menjadi pemimpin di Tiongkok dalam hal pakan babi dan peternakan babi tahun depan. Tianfu, basis peternakan babi tradisional Tiongkok, kini telah diperluas menjadi peternakan babi Tianpeng. Lebih lanjut, tahun lalu, serangkaian operasi Feng Yu menindak tegas penjual palsu, yang secara tidak langsung meningkatkan reputasi babi Tianpeng. Semua rencana Zhang Ming sangat berhasil. Perusahaan produk pertanian Taihua sendiri kini memiliki 6 peternakan babi yang sepenuhnya dimiliki perusahaan, yang semuanya telah diubah menjadi peternakan modern dan berstandar, dengan tujuan menjadi standar industri. Terdapat pula lebih dari selusin peternakan babi dengan saham merek, yang juga mengadopsi model pemberian pakan babi Tianpeng. Beberapa peternakan babi juga telah beralih ke metode pemberian pakan mekanis, dan semuanya diberi pakan babi merek Taihua. Kini terdapat 7 pabrik pakan babi merek Taihua, yang membuat pakan babi merek Taihua terjual di seluruh Tiongkok. Yang membuat Feng Yu semakin puas dengan Zhang Ming adalah Zhang Ming mendaftarkan merek dagang Tianpeng atas nama perusahaannya, sehingga memaksa beberapa pabrik pakan babi kecil yang menjual dengan nama Tianpeng untuk mengganti merek mereka. Zhang Ming tidak membunuh semuanya. Anda bisa memproduksi pakan babi, tapi Anda tidak bisa menggunakan merek kami. Ini berlaku di mana-mana. Jika babi Tianpeng kami tidak laku, apakah Anda akan menamainya seperti itu? Lagi pula, babi Tianpeng kami sama sekali tidak memakan pakan Anda. Anda menggunakan begitu banyak aditif, bagaimana mungkin daging babinya tetap berkualitas baik? Dari sudut pandang ini, Feng Yu merasa sudah tepat untuk mengundang Zhang Ming menjadi manajer umum. Zhang Ming pantas menerima harga yang dibayar Feng Yu. Hanya saja Zhang Ming berinvestasi terlalu banyak tahun ini, dan ia juga banyak berutang. Namun Feng Yu tidak peduli, ia menginginkan hasil. Mulai tahun depan, peternakan babi dan pabrik pakan tersebut akan mengalami pertumbuhan pesat. Zhang Ming juga telah menyampaikan kepada Feng Yu rencananya untuk memproduksi ham, dan Feng Yu setuju. Tahun depan adalah Waterloo milik Yu Du Ham, jadi ini adalah peluang bagus untuk merebut pangsa pasar. Pada upacara penghargaan tahun depan, salah satu babi Tianpeng dan pakan babi harus memenangkan hadiah. Perusahaan macam apa ini?
Jelas-jelas perusahaan cangkang. Bagaimana mungkin ia memenangkan penghargaan? Feng Yu mengambil penanya dan mencoretnya. Dari sekian banyak perusahaan alternatif, ia memilih satu lagi perusahaan milik negara yang terpilih untuk memenangkan penghargaan. Siapakah orang yang menemukan proses produksi acar sayuran ini? Dia juga ingin memenangkan penghargaan untuk ini? Feng Yu menunduk dan melihat bahwa para nominasinya termasuk orang-orang dari Jianlibao, Robust, Sosis Ham Kyudu, dan perusahaan lainnya. Feng Yu memikirkannya dan menyadari bahwa Kyudu akan tamat tahun depan. Jika ia membiarkannya menang, bukankah itu akan menjadi tamparan bagi asosiasi? Robust bersaing dengan Wahaha, dan meskipun yogurt mereka memang enak, Feng Yu tetap tidak bisa membiarkannya menang. Nominasi itu cukup adil. Akhirnya, Feng Yu menekankan tentang Jianlibao. Kali ini, penghargaan makanan individu seharusnya diberikan kepada orang yang mengembangkan formula Jianlibao. Saya yakin tidak akan ada yang berkomentar tentang hal ini. Ini adalah produk ekspor. Air ajaib Cina. Feng Yu memeriksa setiap daftar dan menyerahkannya kepada petugas asosiasi. Berikan daftar ini kepada pimpinan dan laporkan ke CCTV. Biarkan mereka menyusun program yang sesuai berdasarkan daftar ini. Direktur Feng, mengapa orang ini dicoret? Feng Yu melihatnya dan berpikir, ya ampun, orang yang berjualan acar ini, apa dia punya latar belakang yang kuat? Seharusnya tidak begitu. Siapa yang mau berjualan acar kalau latar belakangnya begitu kuat? Berikan saja pada Jianlibao. Apa salahnya? Staf Litbang Jianlibao bahkan tidak bisa memenangkan penghargaan, jadi kenapa dia pantas mendapatkannya? Kamu pernah makan acar ini? Direktur Feng, ini merek dari Jiangsu dan Zhejiang. Produk ini laris manis di selatan. Dan Wakil Direktur Komisi Perencanaan Negara yang baru dimutasi berasal dari Jiangsu dan Zhejiang. Ya ampun, ini sanjungan. Apakah menurutmu akan menjadi kehormatan besar bagi bos jika seorang penjual acar memenangkan penghargaan? Tahun lalu, Wahaha dari Hangzhou menang, dan tahun depan, saya jamin perusahaan dari Jiangsu dan Zhejiang juga akan menang. Tahun ini, Jiangsu dan Zhejiang belum mencapai prestasi yang luar biasa. Jadi nominasi saja sudah cukup. Itu saja. Jika bos tidak setuju, hubungi saya lagi. Feng Yu tidak percaya. Ia memberikan tunjangan kepada para ahli penilai penghargaan, para pensiunan pemimpin, dan sebagainya, yang merupakan bentuk pemberian uang yang terselubung. Bagaimana mungkin orang-orang itu masih berani membantah pendapat Feng Yu? Feng Yu ingin memberi pelajaran pada orang ini. Sekalipun kau beroperasi di balik layar, setidaknya lakukanlah dengan benar. Apakah masuk akal jika seseorang yang menjual acar memenangkan penghargaan? Acar yang kau jual seharga 20 sen per kantong, berapa keuntungan yang bisa kau harapkan? Namun sebelum dia dapat mengatakan apapun, telepon genggamnya berdering. Feng Yu mengangkat telepon, dan kegembiraan Li Mingde yang tertahan terdengar dari telepon bos Feng. Silakan segera kembali. Kepala desainer akan datang untuk memeriksa perusahaan mesin kita besok. Feng Yu hampir menjatuhkan ponselnya. Apa? Orang itu datang untuk memeriksa perusahaan mesin? Setelah berulang kali mengonfirmasi dengan Li Mingde, Feng Yu langsung pergi ke bandara. Dalam perjalanan, ia menelepon Tianlei dan memintanya untuk membantunya mengajukan cuti lagi. Saat mereka tiba di Harbin, sudah tengah malam. Li Mingde datang menjemput mereka di bandara. Ketika Feng Yu melihatnya, ia bisa melihat mata merah menyala. Meskipun tampak lelah, ia tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Lauli, kenapa kamu tiba-tiba begitu? Tahukah kamu apa yang ingin dilihat orang itu ketika dia datang ke perusahaan kita? Saya baru tahu ini setelah menerima pemberitahuan dari pemerintah kota. Sepertinya keputusan mereka juga sangat mendadak. Mereka tidak mengatakan apapun secara spesifik. Sekarang saya meminta semua orang yang bertugas malam untuk membersihkan. Produksi akan kembali normal besok. Kita harus menunjukkan semangat perusahaan kita. Berhenti kerja saat bos datang? Itu keputusan bodoh. Bos senang melihat orang bekerja keras. Li Mingde juga berdiskusi dengan Feng Yu apakah akan meminta Wu Zigang dan yang lainnya untuk memesan tambahan besok untuk menunjukkan bahwa produk perusahaan mesin tersebut laku lebih baik. Feng Yu memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Perusahaan dagang Taihua hanya menanggung biaya emisi sepeda motor dan mobil, dan Feng Yu ingin menunjukkan beberapa kesulitan dengan produk-produk tersebut. Mengenai penjualan mesin pertanian, perusahaan dagang Taihua tidak ada hubungannya dengan mereka, jadi tidak perlu memalsukan informasi. Feng Yu bahkan menyarankan agar tidak ada upacara penyambutan, cukup beberapa pemimpin saja. Dan jangan repot-repot menggelar karpet merah, karena orang itu pasti tidak akan menyukainya. Anda bisa memasang beberapa slogan, tetapi jangan memasang slogan seperti bekerja keras dan berusahalah untuk maju karena terlalu vulgar. Jika Anda ingin memasang slogan, pasanglah sesuatu yang unik. Misalnya, sains dan teknologi merupakan kekuatan produksi utama, jadilah pelopor dan berjiwa wirausaha, serta berani berinovasi, bersikaplah rendah hati, jangan mengejar ketenaran dan reputasi. Bersikaplah adil dan jujur, serta jangan dikutuk setelah kematianmu. Setiap slogan harus ditempatkan di tempat yang sesuai,
dan tidak boleh diletakkan di luar pabrik. Siapa yang akan melihatnya? Feng Yu tiba di perusahaan dan melihatnya. Salju turun beberapa hari yang lalu. Lampu depan menyala di halaman, dan beberapa orang sedang membersihkan salju. Sebenarnya, salju tidak memengaruhi apapun, jadi Feng Yu merasa itu agak tidak perlu. Namun, setengahnya sudah dibersihkan, dan sisanya akan semakin tidak sedap dipandang jika dibiarkan begitu saja. Bisakah Tuan Fu datang besok? Ya, saya sudah memberitahu Pak Fu sore ini, dan beliau bilang pasti akan datang. Bertemu dengan kepala desainer, Pak Fu, meskipun beliau dari Hong Kong, pasti akan sangat terhormat, kan? Feng Yu mengangguk. Benar. Prestise kepala desainer di Hong Kong bahkan lebih tinggi daripada para pendiri negara. Tuan Feng, haruskah kita menyalakan petasan besok? Tanya Li Mingde ragu-ragu. Feng Yu memelototinya. Apa gunanya menyalakan petasan? Itu hanya akan menghasilkan kepulan asap dan repot dibersihkan. Apa kau sudah menyiapkan semua informasi dan datanya? Aku siap. Coba lihat dulu. Aku sudah hafal semua ini. Li Mingde menunjuk kepalanya. Meskipun Li Mingde memiliki banyak kekurangan yang menurut Feng Yu ada, Feng Yu juga mengagumi kemampuannya untuk sepenuhnya menyadari semua situasi di perusahaan. Oke, sudah diatur. Kamu juga harus tidur lebih awal. Saat bos datang, kamu kelihatan lesu. Apa itu tidak memengaruhi citra perusahaan kita? Bukankah ada wakil presiden yang bertugas di sini? Ya, wakil presiden Zhao pergi ke pabrik mobil. Dia pikir pemimpinnya sudah tiba, jadi dia harus pergi ke sana untuk melihatnya. Feng Yu melambaikan tangannya dan menyuruh Li Mingde kembali beristirahat. Ia akan tinggal di ruang kantor hari ini, dan ia juga perlu menghafal informasi dengan cepat. Pagi harinya, Feng Yu terbangun karena ada yang mengetuk pintu. Ia melihat jam tangannya dan baru pukul 6. Sial, kalaupun kepala desainernya datang, dia nggak akan datang jam segini, kan? Dia harus selesai rapat di provinsi pagi ini dan baru datang sekitar siang atau sore, kan? Dia membuka pintu dan melihat Fu Guangzheng dengan rambut berantakan. Kakak Feng, kenapa kamu masih bisa tidur? Ayolah, lagi pula aku sudah lapar. Ayo kita sarapan dulu sebelum tidur. Feng Yu menguap dan menggosok matanya. Fu Guangzheng, kamu ceroboh sekali. Apa aku menyuruhmu bangun dan makan? Sayangnya, setelah sarapan, Feng Yu tidak sempat tidur. Li Mingde mengetahui bahwa pesawat khusus telah tiba di Bandara Harbin pukul 7.30 pagi, dan pihak kota telah memberitahu perusahaan mesin untuk bersiaga. Yah, Feng Yu juga tidak bisa tidur, jadi dia pergi ke bengkel untuk melihat-lihat. Pabrik utama memproduksi mesin pertanian, dan Feng Yu tidak terlalu ahli dalam hal itu, jadi dia hanya menemui manajer bengkel dan mengingatkannya bahwa yang terpenting hari ini adalah keselamatan, dan tidak boleh ada kecelakaan. Jika Anda melihat atasan Anda, berpura-puralah tidak melihatnya dan lanjutkan pekerjaan Anda. Jika seorang pekerja terlalu bersemangat sehingga lupa akan tugas yang sedang dikerjakan, hentikan pekerjaan untuk sementara. Jangan sampai terjadi kecelakaan karena teralihkan perhatiannya. Jika ada yang terluka saat pemimpin sedang memeriksa, bagaimana mungkin dia, yang awalnya senang, memiliki kesan yang baik tentang perusahaan mesin setelah melihat kejadian ini? Jika dia salah paham bahwa Feng Yu dan yang lainnya adalah kapitalis berhati hitam yang tidak peduli dengan keselamatan para pekerja, itu akan menjadi lelucon besar. Pukul 9.30 pagi, Sekretaris Li Mingde buru-buru mendorong pintu kantor Feng Yu dan berteriak kepada orang-orang yang sedang mengobrol, "Ayo pergi. Kita sampai di kantor dalam 20 menit." Li Mingde melompat dari sofa. Segera beritahu Departemen Keamanan. Pastikan mereka berdiri tegak. Periksa juga sanitasi di pintu masuk. Sudahkah Anda memberitahu kepala cabang pabrik dan bengkel? Sudahkah mereka bersiap? Seseorang telah ditugaskan untuk memberitahu mereka. Jawab sekretaris itu dengan keras. Li Tua, kenapa kau begitu bersemangat? Duduklah dan turunlah nanti. Feng Yu tampak sangat tenang di permukaan, tetapi tangannya yang memegang cangkir teh tidak begitu stabil. Dia kepala desainer. Aku melihatnya di TV di kehidupanku sebelumnya. Sekarang aku bisa bertemu langsung dengannya di kehidupan ini. Mungkin bahkan berjabat tangan. Setelah beberapa saat, semua orang turun dan menyambut konvoi di luar gerbang pabrik. Tak lama kemudian, mobil-mobil tiba. Mobil pertama berhenti di gerbang pabrik. Seseorang keluar dan meminta semua orang menunggu di dalam. Tak lama kemudian, lebih dari selusin mobil memasuki pabrik. Satu mobil diparkir di pintu masuk gedung kantor. Pengemudi keluar, membuka pintu belakang, dan kepala desainer adalah orang pertama yang keluar. Pemimpin provinsi keluar dari mobil satunya. Dua orang keluar dari mobil kedua. Mata Feng Yu terbelalak. Ju Tiewan juga ada di sini? Ya, saat ini, Sekretaris Jenderal bertangan besi seharusnya menjadi wakil Dewan Negara, dan juga menjabat sebagai Direktur Kantor Produksi, Kantor Ekonomi dan Perdagangan, dan departemen lainnya, dan pekerjaannya juga relevan. Tidak tahu siapa yang mulai bertepuk tangan terlebih dahulu, Feng Yu juga mulai bertepuk tangan.
Kepala desainer mengulurkan tangannya dengan antusias. Ini adalah pemegang saham utama perusahaan mesin, Kamrat Feng Yu, kan? Feng Yu dengan cepat mengulurkan tangannya dan menjabat tangan kepala desainer, yang sangat kuat. Dia tidak menyangka bahwa kepala desainer benar-benar mengenalnya. Halo, Ketua. Panggil saja aku Xiao Feng. Hahaha, Xiao Feng, kerja bagus sekali, kalian semua kerja bagus. Kepala desainer bahkan menepuk bahu Feng Yu, yang membuat Feng Yu tersanjung. Kepala desainer memujiku dan menepuk bahuku. Jangan hanya berdiri di sana, ayo kita pergi ke bengkel dan bicara sambil berjalan. Li Mingde segera melangkah maju untuk memimpin jalan. Dan sambil berjalan, ia pun memperkenalkan diri komandan. Silakan lewat sini. Sesampainya di bengkel mesin pertanian, kepala desainer sangat gembira melihat mesin-mesin berdengung dan para pekerja bekerja dengan tekun. Perusahaan ini tidak mengadakan upacara penyambutan yang mewah, dan itu luar biasa, ujarnya. Saya dengar mesin pertanian perusahaan Anda saat ini merupakan yang tercanggih di Tiongkok? Atau bahkan mencapai tingkat canggih internasional? Ya, kami memang telah mencapai hal ini dalam traktor, alat penabur benih, alat pengolah tanah, DLL. Tetapi masih ada kekurangan besar dalam hal mesin pemanen, mesin penanam padi, DLL, dan kami sedang bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan dunia, jawab Feng Yu hati-hati. Sang kepala desainer mengangguk puas, tidak bersikap rendah hati atau sombong, tetapi bersikap realistis, yang mana sangat bagus. Slogan yang terpasang di perusahaan juga sangat menarik. Teknologi adalah tenaga produktif utama, ujarnya. Namun, ia merasa slogan berikutnya, bekerja keras, jangan mencari ketenaran, bersikap adil dan jujur, jangan biarkan reputasimu dikritik setelah kematianmu, cukup menyegarkan. Slogan itu mengingatkan para kader untuk bekerja keras dan membumi. Ketika Zhu Tiewan melihat slogan ini, ia tak kuasa menahan diri untuk mengangguk. Beginilah seharusnya kader kita. Kepala desainer berhenti dan bertanya slogan-slogan ini sangat segar, bukan? Li Mingde menjawab dengan lantang ini adalah hal-hal yang harus diingat dan dipatuhi dengan tegas oleh semua orang di perusahaan kita. Anggota partai teladan harus memimpin. Bukankah sekarang Anda perusahaan swasta? Apakah Anda masih memiliki cabang partai? Tanya kepala desainer dengan rasa ingin tahu. Ia tahu bahwa banyak perusahaan swasta, terutama yang bermodal Hong Kong atau asing, enggan mempertahankan departemen semacam itu. Kami adalah perusahaan patungan dan ada banyak anggota partai di perusahaan ini, jadi kami mempertahankan cabang partai. Bahkan, departemen yang paling berkuasa di perusahaan kami adalah Serikat Pekerja. Ada klausul dalam anggaran dasar Serikat Pekerja bahwa jika lebih dari 2/3 pekerja menganggap saya tidak memenuhi syarat, maka saya akan diberhentikan oleh rapat pemegang saham. Jelas Mingde. Serikat Pekerja bisa mencopot manajer umum? Itu baru. Siapa yang memulai ini? Saya pikir manajer umum seharusnya seseorang yang mampu meraih dukungan rakyat dan memimpin para pekerja menuju kehidupan yang lebih baik. Hal ini juga merupakan pengalaman sukses banyak perusahaan asing. Kita bisa belajar darinya. Jika 2/3 pekerja benar-benar ingin memecat manajer umum, itu berarti manajer umum tersebut tidak memiliki gengsi dan kemampuan. Jadi, ia bisa dipecat, karena ia, pemegang saham mayoritas, bagaimanapun juga tidak bisa dipecat. Zhu Tiewan, yang berdiri di samping kepala desainer, menatap Feng Yu dengan penuh minat. Pemuda ini, yang begitu muda, telah mencapai karir yang begitu hebat. Yang langka adalah ia penuh dengan ide. Anak-anak muda ini memang menjanjikan. Setelah memeriksa bengkel, kepala desainer pergi ke pabrik sepeda motor dengan penuh minat. Sesampainya di sana, kepala desainer melihat sepeda motor baru dirakit satu persatu, masing-masing disetel dengan cermat oleh setidaknya 2 orang, yang dengan cermat memeriksa setiap sekrup untuk memastikannya terpasang dengan benar. Ia sangat puas dengan dedikasi dan ketelitian para pekerja. Apakah lini produksi sepeda motor Anda juga berasal dari bekas Uni Soviet? Ya, tapi setelah kami perbaiki, ternyata lebih cocok untuk masyarakat kami. Kami juga sudah mengekspor beberapa ke Rusia, dan tahun depan kami berencana mengekspor sepeda motor ke Taiwan. Kepala desainer bertanya dengan penuh minat apakah sepeda motor kita lebih baik daripada Taiwan? Pengembangan sepeda motor Taiwan dimulai jauh lebih awal daripada Cina. Dari segi peredam guncangan, lampu depan, tampilan, dan sebagainya, kami memang lebih baik daripada Taiwan, tetapi dari segi efisiensi bahan bakar dan bobot yang ringan, Taiwan masih unggul. Kami juga sedang mengembangkan sepeda motor ringan berkapasitas kecil, jelas Feng Yu. Yah, lumayan. Kepala desainer mengangguk puas. Dia tidak mengatakan secara spesifik apa bagusnya hal itu. Setelah memeriksa pabrik sepeda motor, kepala desainer pergi ke pabrik mobil untuk melihatnya. Para pemimpin provinsi dan personel yang menyertainya semuanya menyarankan kepadanya bahwa hari sudah mulai malam dan sebaiknya ia beristirahat dan menunggu serta melihat keadaan pada sore hari. Kepala desainer melambaikan tangannya dengan tegas tidak apa-apa. Saya ingin melihat mobil jenis apa yang diproduksi oleh produsen mobil swasta terbesar kita di Tiongkok.
Para pemimpin provinsi juga senang melihat kegigihan kepala desainer. Meminta pemerintah kota untuk memberikan beberapa kebijakan dan membantu proses persetujuan agar proyek mobil tersebut selesai tampaknya merupakan langkah yang tepat. Xiao Feng, masuklah ke mobil kami dan masuklah. Kepala desainer melambaikan tangan ke arah Feng Yu. Hah? Duduk dengan kepala desainer? Di dalam mobil, Feng Yu berjalan di tengah kursi belakang. Tangannya terlipat di antara kedua kakinya, bahunya membungkuk, takut mengganggu kepala desainer. Sepertinya mengganggu provinsi nomor 1 juga bukan ide bagus. Xiao Feng, aku membaca artikel di People's Daily beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa mengembangkan mobil patungan itu seperti minum racun untuk menghilangkan dahaga. Apa pendapatmu tentang ini? Keringat di kepala Feng Yu tiba-tiba jatuh. Bagaimana saya bisa tahu penulis akan memasukkan kalimat ini? Mobil hasil patungan itu diusulkan oleh kepala desainer sebagai solusi atas keterbelakangan industri otomotif Tiongkok. Namun, solusi ini tidak hanya ditolak oleh artikel tersebut, tetapi bahkan dikritik. Apakah kepala desainer ini akan membalas dendam padaku nanti? Tapi itu tidak masuk akal. Kalau dia memang mau balas dendam nanti, kenapa dia datang untuk memeriksa perusahaan mesin? Dia pasti benar-benar ingin mendengar apa yang kukatakan. Banyak sudut pandang dalam artikel itu yang saya usulkan. Beberapa tahun yang lalu, usaha patungan tampak seperti cara tercepat untuk memajukan teknologi industri otomotif kita, dan semua orang pasti akan memilih jalan ini. Tapi itu karena kebutuhan. Kenyataannya, usaha patungan lebih banyak ruginya daripada untungnya. Mengapa ada kesenjangan yang begitu besar antara harga dan biaya mobil? Elemen yang paling berharga adalah teknologinya. Negara kita memiliki banyak talenta industri, tetapi karena kita memulai dari dasar yang rendah dan menghadapi kendala keuangan, sulit bagi kita untuk berkembang pesat. Usaha patungan adalah cara tercepat untuk memperoleh teknologi yang tidak kita miliki, tetapi proses kolaborasinya terlalu lama. Seiring waktu, teknologi kita akan tetap tertinggal dari negara-negara barat yang maju dan bahkan Jepang. Setahu saya, Toyota telah mendirikan 2 pusat litbang di negara kita, tetapi keduanya tidak mengembangkan teknologi inti. Di permukaan, mereka memang memberi kita bantuan teknis, tetapi kenyataannya, mereka memanfaatkan gaji kita yang rendah dan menyediakan riset tambahan. Apakah mereka benar-benar mengembangkan bakat? Ya, tetapi di mana orang-orang itu? Apakah mereka berhenti bekerja dan pergi ke Jepang untuk bekerja dengan gaji yang lebih tinggi? Masalah terbesar dengan usaha patungan adalah pencitraan merek. Mengapa produsen asing bersikeras menggunakan merek mereka untuk mobil hasil usaha patungan, meskipun harus mengorbankan sebagian keuntungan mereka? Alasannya adalah karena setelah 1 atau 2 dekade, merek tersebut akan tertanam kuat di hati masyarakat Tiongkok. Sekalipun kita tidak lagi bekerja sama, mereka akan berhasil menembus pasar Tiongkok. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan merek kita sendiri dan berusaha mengembangkannya. Perusahaan permesinan kami telah menghabiskan banyak uang untuk merekrut pakar industri otomotif dari Rusia, Jerman, dan negara-negara lain, sekaligus mengembangkan bakat teknis kami sendiri. Hanya dengan cara ini, kami dapat menghindari monopoli negara-negara maju dan impor teknologi yang akan segera usang dengan harga tinggi, karena kami memiliki teknologi yang lebih baik di negara kami sendiri. Apakah Anda mengatakan bahwa teknologi Anda lebih baik daripada teknologi yang diperkenalkan oleh HVW dan SAIC? Dalam beberapa hal, mereka lebih baik, dalam hal lain, mereka hampir sama, tetapi dalam hal apapun, kita sama sekali tidak lebih buruk daripada usaha patungan itu. Lebih lanjut, kebijakan dukungan nasional yang ditawarkan oleh usaha patungan itu jauh lebih baik daripada kita. Alasan Harbin Machinery Company meluncurkan proyek otomotif ini adalah karena kita tidak ingin suatu hari nanti semua merek di negara kita dimiliki asing, sementara merek kita sendiri lenyap. Kepala desainer memejamkan mata dan bersandar di kursinya, mengingat kata-kata Feng Yu dan artikel yang pernah dibacanya. Sepertinya jalur usaha patungan sudah tidak berkelanjutan lagi. Perusahaan-perusahaan mobil yang masih mempertimbangkan usaha patungan harus sadar. Mengapa perusahaan swasta, dengan begitu banyak investasi negara, bisa memproduksi mobil sebagus itu, tetapi masih tertinggal secara teknologi? Apakah ini masalah teknisi, atau masalah pimpinan? Meskipun Feng Yu belum mempertimbangkan masalah ini secara komprehensif, dan melibatkan banyak aspek yang tidak dipahaminya, beberapa poinnya masuk akal, seperti mereknya. Sepertinya ia harus mempelajarinya dengan saksama sekembalinya. Bagaimana masa depan industri otomotif Tiongkok? Ketua, kita sudah sampai di pabrik mobil. Staf di barisan depan berbalik dan berkata, keluar dari mobil dan lihat seperti apa mobil merek Songjiang. Feng Yu tetap di samping kepala desainer, terus-menerus menjelaskan kegunaan beberapa peralatan kepadanya, memamerkan pengetahuannya. Ya, dia hanya tahu untuk apa perangkat-perangkat ini digunakan, dan jika dia ingin tahu lebih detail, dia tidak tahu apa-apa. Kenapa mereka merakit mobil-mobil itu dengan tangan di sana? Bukankah itu yang baru saja kau perkenalkan padaku? Jalur produksi mekanis? Feng Yu juga bingung. Bukankah mereka hanya merakit beberapa prototipe mobil rakitan tangan? Apakah pabrik mobil sekarang punya model baru? Kenapa aku tidak tahu tentang itu?
Li Mingde kemudian berkata, "Komandan, itu mobil yang mewakili teknologi tertinggi perusahaan kami. Kami akan merakitnya dan memberikannya kepada negara sebagai hadiah festival musim semi." "Oh, teknologi tercanggih? Ayo kita lihat." Kepala desainer mulai tertarik. Feng Yu kemudian teringat bahwa hal ini sebenarnya telah disebutkan dalam dokumen kemarin. Li Mingde juga telah melaporkannya kepadanya, tetapi ia tidak langsung mengingatnya. Soal sanjungan, Feng Yu merasa rendah diri. Dua pekerja tingkat 8 yang sedang merakit mobil melihat begitu banyak orang datang dan berteriak dengan tidak sabar, "Kalian menghalangi cahaya. Bukankah sudah kami katakan untuk tidak membiarkan siapapun mendekat saat kami sedang merakit mobil?" Alis Li Mingde berkedut marah. "Siapa yang kau teriaki?" Dia menjelaskan dengan canggung, "Ini Tuan Liu, pekerja terbaik di divisi otomotif kami. Dia pekerja tingkat 8, tapi dia pemarah." Dia berbalik dan berteriak pada Tuan Liu, "Liu tua, diam. Hentikan apa yang kau lakukan sebentar." Ketika Guru Liu mendongak dan melihat bahwa itu adalah Li Mingde, dia dengan enggan menghentikan apa yang sedang dilakukannya, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa tampaknya ada terlalu banyak orang. "Ini, kepala desainer?" "Kepala?" Liu tua mengulurkan tangannya dengan gemetar, siap menjabat tangan kepala desainer. Mata Li Mingde melebar. "Sarung tanganmu berlumuran minyak, mau ditaruh di mana?" Ia menepis tangan Lao Liu dan memelototinya tajam. Sedangkan tuan yang satunya lagi sudah tercengang. Kepala desainer mengulurkan tangannya dengan acuh tak acuh. Ia berasal dari masa perang, jadi mengapa ia peduli? Namun, direktur pabrik mobil itu punya petunjuk dan segera menyerahkan sepasang sarung tangan baru kepada kepala desainer dan dua lagi kepada Lao Liu dan yang lainnya. Mengenakan sarung tangan di bengkel adalah hal yang biasa. "Terima kasih atas kerja keras kalian berdua. Apakah mobil ini dirakit oleh teknisi terbaik di pabrik?" "Tentu saja. Saya tidak akan mengatakan teknologi ini terdepan di dunia, tetapi jelas merupakan yang terdepan di negara ini." Ada dua orang Rusia senior yang menghadiri pameran mobil Jerman 2 tahun lalu. Mereka semua mengatakan bahwa teknologi ini dapat menyamai level mobil Eropa 2 tahun lalu, kata Guru Liu dengan bangga. Ju Tiawan tiba-tiba bertanya, "Berapa harga mobil ini? Bisakah diproduksi massal?" "Harganya lebih dari 1 juta. Produksi massal? Belum. Harganya mahal sekali, tidak akan ada yang mau beli," jelas Li Mingde. "Berapa harga mobil asing dengan performa yang sama?" "Sekitar 300.000 atau 400.000 yuan, jawab Li Mingde. Ju Tiawan menggelengkan kepalanya, matanya tampak kecewa. Masih ada kesenjangan besar dalam teknologi. Yang lain harganya 300.000 atau 400.000 yuan, dan Anda hanya butuh lebih dari 1 juta. Bagaimana Anda bisa bersaing?" Feng Yu merasa agak tak berdaya. Tak ada yang bisa ia lakukan. Meskipun ia telah menginvestasikan sejumlah besar uang dalam penelitian dan pengembangan teknologi, hal itu tidak akan tercapai dalam semalam. Namun setidaknya, apa yang mereka capai sekarang adalah sesuatu yang belum bisa dicapai oleh beberapa produsen mobil domestik besar lainnya. Dan ia sangat yakin bahwa mereka akan mampu mengejar ketertinggalan dunia. "Mobil yang kamu produksi tidak murah, kan? Bagaimana penjualannya?" "Kami baru saja memulai, dan saluran penjualannya belum dibuka. Tetapi kami sudah menghubungi petinggi-petinggi di Rusia. Sebagian besar mobil kami diekspor." "Ekspor? Mobil kita bisa diekspor?" Kepala desainer menunjukkan keterkejutan tanpa menyembunyikan wajahnya. "Mobil Cina bisa diekspor? Kualitas dan harga mobil kami sangat cocok untuk pasar Rusia. Tentu saja, mobil-mobil itu bisa diekspor." Wali kota Zhang sangat menyadari hal ini. Beliau juga pernah bertemu dengan pelanggan Rusia. Feng Yu menarik Zhang Ruiqiang keluar. Zhang Ruiqiang mengangguk. "Saya sudah bertemu dengan bos Rusia. Dia sudah menandatangani perjanjian dengan perusahaan mesin dan mengonfirmasi harga setiap model. Setelah tahun baru, mereka akan melaporkan jumlah pembelian pertama." "Bagus, bagus, bagus," seru kepala desainer. "Saya sekarang yakin bahwa mobil merek Songjiang yang diproduksi oleh perusahaan mesin ini benar-benar berteknologi maju di seluruh negeri. Jika Anda mengalami kesulitan, beritahu saya dan saya akan coba membantu Anda." Zhang Ruiqiang buru-buru meraih Feng Yu. Ia tahu Feng Yu adalah tipe orang yang akan memanfaatkan orang lain untuk naik tangga karir. Ketika pemimpinnya bertanya, Feng Yu berani mengajukan permintaan, bahkan banyak permintaan. Feng Yu tetap diam. Tetapi Fu Guangzheng angkat bicara, "Perusahaan mesin kita seharusnya mendapat dukungan kebijakan yang sama seperti produsen mobil milik negara lainnya." Feng Yu dan yang lainnya sudah lama membicarakan hal ini. Status Fu Guangzheng di Hong Kong terlalu tinggi, jadi dialah orang yang paling tepat untuk mengajukan permintaan ini. Lagi pula, nama keluarga Fu Guangzheng adalah Fu, dan keluarganya adalah keluarga besar yang terpandang di Hong Kong, bahkan termasuk yang teratas di Asia. Kepala desainer menoleh dan melirik Fu Guangzheng. "Kamu Xiao Fu dari Hong Kong, kan? Aku bertemu pamanmu saat aku pergi ke Hong Kong beberapa tahun yang lalu. Bagaimana kesehatannya akhir-akhir ini?"
Identitas dan berkas Feng Yu dan rekan-rekannya telah lama diselidiki secara menyeluruh oleh orang-orang di sekitar kepala desainer. Terima kasih atas perhatiannya, paman saya dalam keadaan sehat walafiat. Beliau selalu berdoa agar Hong Kong segera kembali ke pelukan tanah air. Hahaha, lain kali aku mengajaknya ke Beijing, aku akan mentraktirnya bebek panggang Beijing. Zhang Ruiqiang, tulis laporan untuk Kamerat Tiekuan nanti, dan dia akan membantumu menyelesaikan masalah ini. Kita pasti akan mendukung perusahaan-perusahaan yang mumpuni seperti ini, terlepas dari apakah mereka perusahaan milik negara atau bukan, asalkan mereka perusahaan Tiongkok. Setelah berulang kali diingatkan oleh rombongan pemimpin, kepala desainer mengakhiri kunjungannya ke perusahaan mesin Harbin dan kembali ke hotel tempat menginap untuk makan malam. Ia juga akan mengunjungi tempat-tempat lain di sore hari. Setelah para pemimpin pergi, Feng Yu melambaikan tangannya dan berkata, "Li Tua, saudara Fu, ayo kita makan. Semua orang telah tampil dengan baik hari ini. Kita akan mengadakan pesta perayaan nanti malam." Ia telah tampil sebagaimana mestinya dan menerima janji para pemimpin. Sempurna. Namun, saat hidangan baru saja dihidangkan, Feng Yu menerima telepon dari Zhang Ruiqiang, yang meminta dia dan Fu Guangzheng untuk segera pergi ke Wisma Tamu Komite Partai Provinsi karena sang pemimpin ingin bertemu dengan mereka. Feng Yu dan Fu Guangzheng melaju cepat, bahkan tidak sempat makan. Mereka berdua agak bingung. Mengapa mereka dipanggil saat ini? Sesampainya di sana, saya baru tahu bahwa kepala desainer telah pergi untuk memeriksa perusahaan lain setelah makan malam, ditemani oleh pejabat nomor 1 provinsi. Orang yang memanggil mereka ke sana adalah pemimpin lainnya, Zhu Tiewan. Aku memanggil kalian berdua ke sini dengan sangat mendesak karena jadwal kita sangat padat. Pemimpin lama akan segera pergi setelah inspeksi dan ada tempat lain yang harus dikunjungi. Feng Yu dan Fu Guangzheng keduanya mengatakan bahwa mereka tidak keberatan dengan masalah ini. Xiao Fu, kamu telah banyak berinvestasi di daratan dalam beberapa tahun terakhir. Saya optimistis dengan perkembangan pesat ekonomi daratan Tiongkok. Selain itu, saya juga orang Tiongkok, dan sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu perkembangan ekonomi lokal, ujar Fu Guangzheng. Feng Yu merasa jijik dalam hatinya. Dia sebenarnya lebih sombong daripada aku. Mungkinkah kamu juga tumbuh di bawah bendera merah dan hidup di bawah angin musim semi? Apakah investasi ini idemu sendiri atau ide keluargamu? Zhu Tiewan melanjutkan bertanya. Itu ide keluarga Fu kami, jawab Fu Guangzheng tegas. Pamannya sudah mengonfirmasi hal ini. Saya sangat bersyukur ada pengusaha seperti keluarga Fu di Hong Kong. Sampaikan juga salam saya untuk keluarga Anda. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Zhu Tiewan berdiri dan berjabat tangan dengan Fu Guangzheng. Fu Guangzheng sudah menyatakan sikap keluarga Fu, dan itu sudah cukup. Lagi pula, Fu Guangzheng bukanlah orang yang memimpin keluarga Fu. Tapi Feng Yu merasa malu. Apakah dia hanya akan mengusir para tamu? Bagaimana denganku? Kenapa mereka memanggilku ke sini? Xiao Feng, tolong tinggallah. Zhu Tiewan menatap Feng Yu. Resumemu sangat menarik. Aku bingung bagaimana cara menilaimu. Kau tampaknya memiliki visi dan kecerdasan yang luar biasa, yang membuatku sangat penasaran. Aku suka membaca dan memikirkan banyak hal. Aneh, ya? Ini terlalu merepotkan. Apa mereka mencoba mengiris-irisku? Tidak terlalu mengejutkan. Entah Anda menemukan kipas angin tanpa bilah atau pelembab udara, itu hanyalah penerapan teknologi. Hanya saja orang lain tidak memikirkannya, tetapi Anda memikirkannya. Ya, ada masalah apa? Feng Yu tampak polos. Meskipun aneh, anak muda punya banyak ide, jadi bisa dijelaskan. Saya hanya penasaran satu hal ini pertama kalinya kamu beli saham. Jadi kenapa kamu beli banyak sekali? Kamu bahkan menggadaikan semua asetmu untuk beli saham. Kamu yakin bisa untung banyak dari saham-saham ini? Mata Zhu Tiewan tiba-tiba menjadi sangat tajam, dan aura seorang atasan secara naluriah terpancar darinya. Aku tidak yakin bisa menghasilkan banyak uang, tapi aku yakin aku bisa menghasilkan uang. Benar, ketika saham Huaxia pertama kali diterbitkan, tidak ada batasan harga. Kemudian, karena alasan regulasi, batasan harga ditambahkan, awalnya sebesar 1%, kemudian disesuaikan menjadi 0,5%, untuk mencegah fluktuasi harga yang berlebihan. Namun, ini hanyalah harga resmi. Harga privat, meskipun tanpa batasan harga, juga sangat aktif. Namun, setelah kunjungan kepala arsitek ke selatan, sistem batas harian tiba-tiba dihapuskan. Pada hari inilah harga saham tiba-tiba melonjak, sesuatu yang tak terduga sebelumnya. Tentu saja, Feng Yu sudah lama mengetahuinya, tetapi ia mengaku tidak tahu, jadi tidak ada yang bisa salah bicara. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa saham akan menghasilkan uang? Dengan begitu banyak orang yang membeli, harganya pasti akan naik. Pasar obligasi sangat aktif, apalagi pasar saham. Beginilah keadaan di luar negeri. Sesederhana itu, Zhu Tiewan sedikit tidak percaya. Ya, sesederhana itu. Obligasi pemerintah tidak menghasilkan banyak uang saat itu, jadi saya membeli saham.
Saya tidak berharap akan menghasilkan sebanyak itu. Jika saya tahu lonjakan akan terjadi, saya tidak akan menjualnya. Lagi pula, bukankah semua orang di negara ini membeli saham? Apa masalahnya? Feng Yu terus berpura-pura bodoh. Untungnya, dia telah menjual banyak sahamnya sebelum lonjakan, yang kebetulan mendukung pernyataannya. Lalu mengapa Anda tidak terus membeli saham sendiri? Saya kehabisan uang. Bukankah saya sudah menginvestasikan semua uang saya untuk proyek mobil perusahaan mesin itu? Kalau saya punya lebih banyak uang, saya pasti akan membeli saham. Kedengarannya masuk akal, tetapi Zhu Tiewan merasa ada yang tidak beres. Mengapa Feng Yu mempertaruhkan semua uangnya pada saham? Namun, ia tampaknya tidak menemukan tanda-tanda Feng Yu memanipulasi harga saham. Kalau tidak, ia tidak akan menjual banyak saham sebelum lonjakan harga. Apa pendapat Anda tentang pasar keuangan Tiongkok? Zhu Tiewan ingin tahu pendapat orang lain tentang pasar keuangan Tiongkok. Pasar keuangan Tiongkok saat itu sangat cacat. Akan terlalu mudah bagi Feng Yu untuk memanipulasi pasar saham. Jika hampir tidak ada modal asing yang mengalir masuk saat itu, pasar keuangan Tiongkok yang baru terbentuk pasti akan tersapu oleh para taipan modal tersebut. Pasar saham Tiongkok saat ini sangat kurang regulasi. Misalnya, pada bulan Juli tahun ini, sebuah perusahaan tercatat dihentikan sementara perdagangannya setelah dananya dikuras oleh para pengusaha Hong Kong. Pada pertengahan Agustus, ketika Shenzhen sedang melakukan pendaftaran saham baru, organisasi yang buruk menyebabkan bentrokan sengit di antara banyak orang. Alasan utamanya adalah jumlah saham baru yang dapat didaftarkan dengan setiap kartu identitas sudah ditetapkan. Tetapi beberapa orang justru menggunakan ratusan atau bahkan ribuan kartu identitas untuk mendaftar saham baru. Mereka yang tidak mampu membeli tiket kemudian tentu saja tidak setuju, dan kemudian mengambil tindakan. Saat itu, demi membeli saham di Shenzhen, harga tiket kereta ke Shenzhen dinaikkan 7 atau 8 kali lipat oleh calo tiket, yang bahkan lebih tidak adil daripada hiruk-pikuk perjalanan festival musim semi. Formulir berlangganan saham baru diterbitkan di sini untuk menstabilkan emosi investor, dan kemudian sejumlah saham tidak terdaftar diterbitkan di wilayah Sichuanshu. Akibatnya, dalam 3 hari, indeks komposit Shanghai anjlok tajam dari hampir 1.500 poin menjadi di bawah 1.000 poin. Banyak investor kemudian panik menjual saham, menyebabkan harga saham terus turun, dan banyak investor menderita kerugian besar. Pelajaran ini mendorong pembentukan Komite Sekuritas Dewan Negara, dan Zhu Tiewan adalah direktur komite tersebut saat itu. Pada saat yang sama, Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok juga dibentuk. Namun, pendirian mereka tidak dapat menyelamatkan pasar saham, yang terus jatuh dan hampir jatuh di bawah 400 poin. Zhu Tiewan berpikir bahwa Feng Yu adalah salah satu pedagang saham paling awal di Tiongkok dan seharusnya memiliki beberapa pendapat, tetapi dari apa yang dikatakan Feng Yu, sepertinya Feng Yu menghasilkan banyak uang hanya dengan keberanian dan keberuntungan. Pendapat saya pikir saham seharusnya tetap memiliki batas harga harian, meniru banyak negara maju. 10% itu wajar. Dan karena kita sudah membentuk Komisi Pengawasan Sekuritas Tiongkok, biarkan mereka melakukan pengawasan yang baik dan melakukan pemeriksaan ketat terhadap keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Hanya itu saja. Itu saja. Feng Yu ragu-ragu. Ia tidak tahu apakah ucapannya akan mengubah sejarah. Jika sejarah menyimpang secara signifikan, maka sebagian besar pengalaman masa lalunya akan sia-sia. Sebenarnya, tidak buruk jika pasar saham berkembang seperti dulu, bergerak maju dengan coba-coba. Lagi pula, tidak ada investasi asing, dan semuanya sudah buruk. Selama perusahaan-perusahaan yang terdaftar tidak dikorupsi lagi, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana cara mereview perusahaan tercatat? Pengungkapan keuangan sangat penting. Pemegang saham adalah pemegang saham, dan keuangan perusahaan harus diungkapkan kepada pemegang saham. Selain itu, sebelum perusahaan go public, jangan hanya melihat laba tahun lalu. Tinjauan komprehensif atas kinerja keuangan perusahaan setidaknya selama 3 tahun terakhir dan 3 tahun ke depan harus dipertimbangkan sebelum mengizinkannya go public. Khususnya, laporan keuangan harus jelas. Zhu Tiewan mengangguk sambil berpikir kamu tahu banyak tentang keuangan, bukan? Tidak juga. Saya pergi ke Hong Kong bersama Fu Guangzheng dan belajar dengan Tuan Furongqi di sana selama beberapa waktu. Tuan Furongqi sangat ahli dalam investasi keuangan. Feng Yu menggunakan Furongqi sebagai tameng. Investasi keuangan Furongqi terkenal di Asia. Feng Yu benar-benar ingin mengatakan bahwa meskipun pasar saham anjlok tahun ini, namun tampaknya di kehidupan sebelumnya, sejak penerbitan saham RMB, pasar saham mulai naik lagi, dan pada pertengahan tahun depan, akan mencapai titik tertinggi dalam sejarah sebelum milenium, membentuk kemakmuran palsu. Awalnya, Feng Yu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Tetapi sekarang tampaknya ia harus memperlakukannya sebagai keuntungan perusahaan dan membiarkan Wu Zhigang dan yang lainnya bersenang-senang tanpa ikut campur. Apakah merek Aihua itu perusahaan Anda? Zhu Tiewan tiba-tiba bertanya. Kurasa begitu. Aku pemegang saham pengendali. Dia juga tahu itu. Dengan menanyakan pertanyaan ini,
Apakah dia percaya penjelasan sebelumnya tentang saham itu? Kami telah mengakuisisi perusahaan Jepang dan menjalankannya dengan baik. Hebat sekali. Xiao Feng, apakah kamu tertarik bekerja di Dewa Negara setelah lulus? Gila, pemimpinnya jadi suka padaku. Jika di kehidupan sebelumnya, Feng Yu pasti akan pergi mesti menangis dan memohon. Tapi di kehidupan ini, dia sama sekali tidak tertarik. Terlalu banyak aturan dan regulasi untuk pegawai negeri sipil, terutama bekerja di bawah Perdana Menteri yang keras kepala. Pasti sangat melelahkan, dan dia tidak mau menderita. Terima kasih, Pak Ketua, tapi saya lebih suka bisnis. Tapi apapun yang saya lakukan, saya berkontribusi untuk negara, kan? Aku tidak akan memaksamu. Setiap orang punya aspirasinya masing-masing. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Waktunya sudah hampir habis, dan aku harus pergi bekerja. Selamat tinggal, kepala. Melihat punggung Feng Yu, Zhu Tiawan mengerutkan kening. Ia selalu merasa Feng Yu tidak terlihat seperti pemuda berusia 20 tahun, melainkan lebih seperti pria berusia 40-an atau 50-an. Dia masih punya banyak pertanyaan lagi, tapi waktunya hampir habis, jadi dia akan menyimpannya untuk lain waktu. Pemuda ini cukup menarik. Setelah meninggalkan kamar Zhu Tiawan, Feng Yu menghela napas lega. Berbicara dengan Zhu Tiawan terlalu menegangkan baginya. Ia bertanya-tanya apakah ia akan mampu mempertahankan aura seperti ini di masa depan, ketika ia bertanggung jawab atas aset ratusan miliar. Baiklah, aku akan kembali ke perusahaan Jepang dan berlatih. Sekalipun aku tidak bisa, mendengarkan pujian Kameda Masao akan membuatku merasa jauh lebih baik. Ketika Feng Yu keluar, Fu Guangzheng masih menunggu di luar. Setelah masuk ke dalam mobil, Fu Guangzheng tidak menanyakan apa yang dibicarakan ketua dengan Feng Yu. Dari raut wajah Feng Yu, ia bisa melihat bahwa suasana hati Feng Yu sedang baik, jadi itu jelas bukan hal yang buruk. Feng Yu akhirnya terbebas dari kekhawatirannya. Dan bagaimana mungkin ia tidak bahagia? Dalam beberapa tahun, seiring dengan meningkatnya status para pengusaha dan selesainya prototipe kerajaan bisnis Feng Yu, ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan mereka. Namun, Feng Yu telah berusaha untuk tidak mencolok selama beberapa tahun terakhir. Menjadi terlalu mengesankan bukanlah hal yang baik akhir-akhir ini. Ia juga mulai mempertimbangkan apakah akan menciptakan perisai pelindung untuk dirinya sendiri atau untuk sementara menghindari pandangan para pemimpin. Saudara Fu, apakah Universitas Hong Kong memiliki mahasiswa pertukaran dengan Tiongkok daratan? Fu Guangzheng mengedipkan matanya. Kamu ingin kuliah di Universitas Hong Kong? Apa yang ingin kamu lakukan di Universitas Hong Kong? Membaca. Fu Guangzheng memutar matanya ke arah Feng Yu dengan jijik dan berkata, pergilah belajar, siapa yang akan mempercayaimu? Izinkan saya bertanya untuk Anda. Kalau memang ada, dengan pengaruh keluarga Fu kita, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendapatkan siswa pertukaran. Hal ini tidak hanya memenuhi keinginan orang tuanya untuk kuliah di luar negeri, tetapi juga memungkinkannya untuk tetap tinggal di Tiongkok dan memantau pasar di Tiongkok daratan kapan saja. Di Hong Kong, ia juga dapat memantau pasar keuangan luar negeri. Yang terpenting, manajemen Universitas Hong Kong tidak seketat Universitas Beijing, sehingga Feng Yu memiliki banyak waktu luang. Sekembalinya mereka di malam hari, semua orang merayakan dan membahas urusan perusahaan lainnya. Feng Yu segera kembali ke Beijing, sementara Fu Guangzheng pergi memeriksa cabang-cabang lain sebelum kembali ke Hong Kong. 3 hari kemudian, Feng Yu menerima telepon dari Fu Guangzheng. Apa? Kamu bilang Universitas Jingcheng tidak bagus? Itu tidak mungkin benar. Meskipun Universitas Beijing tidak berperingkat tinggi, universitas ini juga merupakan institusi pendidikan tertinggi di Tiongkok. Bagaimana mungkin Universitas Hong Kong bahkan tidak memberinya tempat untuk mahasiswa pertukaran? Setelah Fu Guangzheng menjelaskannya, Feng Yu akhirnya mengerti. Bukannya Universitas Jingcheng tidak memenuhi syarat, melainkan tidak ada universitas di Tiongkok yang memenuhi syarat. Ternyata, mahasiswa pertukaran tersebut berasal dari program pertukaran pelajar internasional yang bertujuan untuk memperkuat pertukaran antar negara di dunia, meningkatkan pemahaman antar negara, komunikasi budaya, dan pertukaran akademis. Promotor utamanya adalah Amerika Serikat, dan Tiongkok tidak ikut serta. Tak heran jika Feng Yu mengetahui bahwa Universitas Jingcheng hanya memiliki mahasiswa internasional dan tidak ada mahasiswa pertukaran internasional. Ternyata mahasiswa pertukaran tersebut juga terorganisir. Universitas Hong Kong memiliki mahasiswa pertukaran, terutama dengan Inggris, tetapi juga dengan negara-negara lain. Dalam 2 tahun terakhir, berkat upaya pemerintah Tiongkok daratan, universitas ini telah mulai menerima mahasiswa pertukaran dengan Tiongkok daratan. Namun, Universitas Sun Yat-sen dan Universitas Guangzhou di Guangdong adalah 2 universitas di Tiongkok daratan yang memiliki mahasiswa pertukaran internasional. Alasan utamanya bukanlah karena universitas tidak ingin mempromosikannya, melainkan karena mahasiswa Universitas Hong Kong tidak ingin bertukar pengalaman ke Tiongkok daratan. Mereka percaya bahwa Tiongkok daratan itu miskin, bodoh, terbelakang, dan feodal, sehingga mereka sangat menolak program pertukaran di sana. Guangdong adalah tempat terjauh yang bisa mereka terima.
Universitas ibu kota ingin bekerja sama dengan Universitas Hong Kong, tetapi mereka hanya memiliki program pertukaran profesor dan mahasiswa, yang belum dapat mereka laksanakan dengan sukses, bahkan ketika Hong Kong hendak kembali. Untuk pertukaran, harus 1 lawan 1. Tidak mungkin mahasiswa Anda dari Universitas Beijing datang ke Universitas Hong Kong, sementara Universitas Hong Kong tidak memiliki mahasiswa yang kuliah di Universitas Beijing, kan? Kak Fu, aku yakin kamu bisa mengatasi hal kecil ini. Aku menunggu kabar baikmu. Fu Guangzheng tak berdaya, tetapi ada solusinya. Ia bisa menawarkan beasiswa kepada mahasiswa pertukaran, atau bahkan menawarkan pekerjaan di perusahaan Fu. Ia yakin masih ada mahasiswa yang bersedia berinisiatif untuk pergi. Universitas Hong Kong juga memiliki cukup banyak mahasiswa miskin. Keluarga yang benar-benar kaya, seperti keluarga Fu, sering menyekolahkan anak-anak mereka di universitas-universitas Inggris. Karena mereka sekarang menjadi koloni Inggris, mereka dapat mendaftar ke universitas-universitas di sana. Universitas Hong Kong baru menjadi benar-benar terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya tidak dianggap sebagai universitas yang terkenal. Tunggu sebentar, Saudara Feng, saya sudah menanyakan tentang situasi pertukaran pelajar. Umumnya, ada 2 jenis, 1 semester dan 1 tahun. Yang mana yang Anda pilih? Tanya Fu Guangzheng. Ia tidak menyelesaikannya, hanya untuk menyadari bahwa waktunya tidak sesuai dengan persyaratan Feng Yu, yang akan menjadi tugas yang sia-sia. Tentu saja aku akan memilih periode 1 tahun. Mulai di tahun ketiga dan kembali di tahun terakhirku. Apa tidak apa-apa? Sulit bagi yang lain, tapi tidak sesulit itu bagi keluarga Fu kami. Jadi, jurusan apa yang ingin kamu pilih untuk pertukaran pelajar, Saudara Feng? Universitas Hong Kong tidak menawarkan jurusan manajemen. Sial, Universitas Hong Kong tidak memiliki studi manajemen? Namun, Feng Yu memikirkannya dengan saksama. Sepertinya Hong Kong tidak terlalu besar. Dengan adanya Universitas Tiongkok, Universitas Politeknik, Universitas Sains dan Teknologi, dan sebagainya, wajar jika sebuah universitas tidak memiliki banyak jurusan. Sepertinya ia tidak punya pilihan selain mengganti jurusannya. Apakah Anda punya rekomendasi? Departemen terbaik di Universitas Hong Kong kami adalah Fakultas Seni, dan di sana banyak sekali gadis-gadis cantik. Tegas Fu Guangzheng. Feng Yu terdiam, siapa yang peduli dengan wanita cantik? Aku akan ke sana untuk belajar. Bukankah kamu ke sini untuk melihat wanita cantik? Ya. Akan lebih baik kalau kamu ikut pertukaran pelajar di sekolah bisnis atau sekolah keuangan. Kamu juga pasti tertarik, kan? Fu Guangzheng agak skeptis. Untuk apa dia datang ke Universitas Hong Kong kalau bukan untuk melihat wanita cantik? Kuliah? Siapa yang bercanda? Di Universitas Jingcheng, aku sering bolos kuliah. Aku harus tahu kalau banyak cewek cantik di Universitas Hong Kong. Soal mahasiswa pertukaran memang mudah diucapkan, tapi sebenarnya sangat sulit dilakukan. Ini bukan sekadar masalah komunikasi antara kedua sekolah, apalagi ini mahasiswa pertukaran internasional. Pihak Fu Guangzheng bergerak sangat cepat. Setelah menyumbangkan sejumlah uang kepada Universitas Hong Kong, Presiden mengatakan akan mendorong penyelesaian masalah ini secepatnya. Namun, ia juga mengatakan bahwa tidak cukup hanya Universitas Hong Kong dan para mahasiswa yang sepakat, tetapi pemerintah Inggris dan pemerintah Tiongkok daratan juga harus sepakat. Awalnya kami memiliki program pertukaran pelajar dengan sebuah universitas di Guangdong, tetapi hanya 1 semester. Kali ini akan berlangsung selama 1 tahun penuh, yang lebih sulit untuk dilaksanakan. Untungnya, Gubernur Hong Kong harus memberi muka kepada keluarga Fu, jadi setidaknya tidak ada perlawanan dari Hong Kong. Di sisi lain, Feng Yu sendiri yang mengangkat masalah ini ke pihak universitas. Pengaruhnya di universitas ibu kota memang tidak besar, tapi juga tidak kecil. Ketika pihak universitas mengetahui bahwa Universitas Hong Kong menawarkan pertukaran mahasiswa dengan Capital University, mereka sangat antusias. Akan sangat berarti jika kami dapat memulai program pertukaran dengan Universitas Hong Kong. Khususnya, hal ini dapat membantu masyarakat Hong Kong lebih memahami daratan dan tanah air, serta akan sangat bermanfaat bagi upaya pemulihan Hong Kong. Bagaimanapun, Beijing adalah ibu kota Tiongkok, dan Universitas Beijing merupakan institusi pendidikan tertinggi di Tiongkok, sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Guangdong. Namun masih ada satu hal yang sulit, yaitu sebagian besar mahasiswa Universitas Hong Kong tidak dapat berbicara bahasa Mandarin, dan bahkan komunikasi pun menjadi masalah. Setelah berkomunikasi dengan Universitas Hong Kong, mereka mengatakan akan mengirimkan mahasiswa dari jurusan bahasa Mandarin untuk bertukar pikiran, jadi setidaknya komunikasi tidak akan terganggu. Dan untuk belajar bahasa Mandarin, Universitas Beijing sendiri adalah universitas terbaik di dunia. Untuk mencegah kecelakaan, Feng Yu juga meminta Fu Guangzheng untuk meminta Universitas Hong Kong mengunci tempat Feng Yu agar tidak diambil oleh mahasiswa yang tidak dikenal. Meskipun ini akan sedikit menarik perhatian, itu adalah pilihan yang lebih aman. Semuanya akan diselesaikan asalkan pemerintah Inggris setuju. Sebelum dia sempat mendapatkan kabar baik, Feng Yu menerima pemberitahuan dari CCTV bahwa rapat penawaran iklan tahun depan akan segera dimulai,
dan mereka mengundang Feng Yu untuk berpartisipasi. Ya ampun, pria jelek itu, apa dia si Yuzu? Dia juga di sini? Apa dia mau pasang iklan di CCTV? Gumam Feng Yu pelan. Dia salah satu dari dua pahlawan yang akan dikenal pendek, kaya, dan jelek bersama M. Ayun di masa depan. Dia ingat si Yuzu baru saja memulai bisnisnya sendiri, dan sepertinya dia baru saja memulai perusahaan teknologi. Dia bahkan belum tahu tentang Giant Oral Liquid. Dia baru saja membuat kartu pengobatan Tiongkok, jadi untuk apa dia perlu beriklan? Lebih baik dia pergi ke perusahaan yang lebih relevan dengan bisnisnya. Tunggu, ini pelatih MA? Bukannya dia pelatih lari jarak menengah? Kenapa dia ada di CCTV? Astaga, dia kenal wakil direktur CCTV. Sial, kenapa keluarga MA malah pasang iklan? Untuk merekrut murid? Siapa yang memiliki teknologi lari jarak jauh terbaik? Huaxia Binjiang harus mencari Lau MA? Feng Yu melihat Tuan MA memperkenalkan seorang bos kepada wakil direktur. Ini terlalu kentara. Bukankah dia terlalu jujur? Feng Yu melambai ke Zhong Qingxian di kejauhan. Mengapa Zhong Qingxian menatap seorang pria? Siapa orang itu? Kenapa kau menatapnya? Feng Yu mengangguk ke arah itu. CEO Robust. CK, persaingan selalu menjadi musuh bebuyutan. Pantas saja mereka melirik ke sana. Ternyata Robust. Astaga, sepertinya Robust beriklan di CCTV di masa lalu mereka, dan tiba-tiba yogurt mereka menjadi terkenal secara nasional. Penjualan dan keuntungan mereka berlipat ganda setiap tahun sejak saat itu, selama 10 tahun berturut-turut. Sungguh keajaiban. Tunggu, kenapa CEO Lebao berjabat tangan dengan pelatih MA? Apa mereka saling kenal? Benar sekali. Pelatih MA membuat gebrakan di Olimpiade tahun ini, melatih pelari jarak jauh ternama dunia seperti Wang Junxia. Ia juga sering tampil di televisi, dan bahkan mereka yang tidak suka olahraga pun mungkin mengenalinya sebagai wajah yang familiar. Di konferensi investasi periklanan ini, Feng Yu bertemu banyak petinggi yang sering muncul di media di kehidupan sebelumnya. Tetapi Feng Yu tidak menyapa mereka. Para petinggi ini mungkin akan tiba-tiba bangkrut dalam beberapa tahun, seperti si Yuzu. Ketika mereka sedang dalam masa tersulit, saya akan muncul sebagai investor malaikat. Wow, semuanya, harap tenang. Konferensi promosi investasi periklanan tahunan CCTV 1993 akan segera dimulai. Kali ini, beberapa ruang iklan akan dilelang menggunakan metode penawaran buta. Setiap penawar akan menuliskan penawaran mereka di selembar kertas, dan setiap penawar hanya memiliki satu kesempatan untuk menawar. Penawaran terakhir akan dihitung, dan penawar tertinggi akan menang. Setelah riset, CCTV menyimpulkan bahwa penawaran buta adalah cara paling sederhana untuk menguji ekspektasi para bos. Menggunakan Taihua Trading Company sebagai satu-satunya kriteria untuk mengiklankan harga juga bukan ide yang bagus. Tak ada orang yang lebih murah hati daripada Feng Yu. Iklan pertama berdurasi 15 detik sebelum siaran berita. Feng Yu melihat sekeliling dan melihat hampir semua orang menunduk membaca kutipan mereka. Tangan mereka menutupi wajah rapat-rapat, takut terlihat. Lelang iklan pertama di kehidupan sebelumnya dimulai pada tahun 1995. Saat itu, lelang iklan pertama terjual dengan harga selangit, yaitu 31 juta yuan, dan dimenangkan oleh Kungfu Banquet Wine. Pada tahun itu, penjualan Kungfu Banquet Wine melonjak puluhan kali lipat. Feng Yu memikirkannya dan menuliskan tawaran sebesar 12,02 juta di selembar kertas. Seharusnya ia memiliki peluang menang 80%. Jika ia kalah, ia tak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun harganya lebih tinggi, tawaran itu tetap tidak sepadan. Saat itu, bos Kungfu Banquet Winery juga sedang menuliskan penawaran harga dengan kepala tertunduk. Ia ingin menulis 10 juta, tetapi setelah dipikir-pikir, ia berpikir orang lain mungkin juga akan menuliskan penawaran yang sama. Jadi ia mengubahnya menjadi 11 juta. Jika uangnya tidak cukup, ia akan meminjam uang dari ban untuk beriklan di CCTV. CEO Lebao juga menuliskan kutipan, yaitu 11,01 juta. Paning menuliskan 11,2 juta pada kutipan tersebut. Perusahaannya, Rongseng Refrigerator, juga merupakan perusahaan pertama di Tiongkok yang mengembangkan kulkas 2 pintu. Alasan mengapa kulkas 2 pintu Feng Yu tidak laku terutama karena adanya kulkas Rongseng produksi dalam negeri di pasaran, yang berkualitas baik, terjangkau, dan memiliki fondasi merek tertentu. Ada juga orang-orang seperti Zhang Ruimin dan Li Dongsheng, yang hanya mengutip harga tinggi 7 atau 8 juta, tetapi jelas bahwa mereka tidak akan pernah memenangkan tawaran tersebut. Feng Yu benar-benar curiga ada yang mencurigakan dalam lelang rahasia ini. Kalau tidak, mengapa mereka tidak membuka penawaran di depan mereka, tetapi malah harus pergi ke ruangan lain untuk menghitung penawaran? Terutama saat ini, banyak orang menunduk melihat pagar di pinggang mereka. Ada yang mendongak dengan senyum percaya diri, sementara yang lain tampak kecewa. Bukankah ini ada orang di dalam yang memberitahu? Itu tidak benar. Mereka bahkan tidak menelepon, jadi bagaimana mungkin mereka mengubah harganya? Setelah beberapa saat,
Cheng Baojun muncul di hadapan semua orang lagi sambil tersenyum dan membuka selembar kutipan. Kami mengucapkan selamat kepada Robust atas tawaran yang menang sebesar 12,1 juta. CEO Lebao berdiri, membungkuk sedikit, dan tampak sangat bangga. Feng Yu mengerutkan kening. Kebetulan sekali. Tawaran pihak lain puluhan ribu yuan lebih tinggi darinya? Feng Yu menatap Cheng Baojun dan menyadari tatapannya agak mengelak. Pasti ada yang salah. Ruang iklan terbaik direbut begitu saja. Sekarang, mari kita beralih ke jeda iklan setelah siaran berita. Durasinya juga 15 detik dan tidak ada harga tetap. Semuanya, kalian bisa mulai menawar sekarang. Feng Yu mempertimbangkan efektivitas ruang iklan ini dan mengutip harga 5,11 juta. Pan Ning mengisi 5,02 juta dalam penawaran, dan bos Kungfu Ban Kuat Wine mengisi 5,04 juta. Kali ini, Lebao langsung menyerahkan penawarannya. Ketika Rongseng Refrigerator sekali lagi memenangkan tawaran dengan 5,21 juta, Feng Yu benar-benar tidak dapat menahannya. Direktur Cheng, mengapa kutipan ini begitu bergetar sehingga kita bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas? Teriak Feng Yu. Wajah Cheng Baojun berubah, tetapi ia memaksakan senyum dan berkata, apa masalahnya? Apa kalian tidak tahu harga kalian sendiri? Beranikah kalian mengatakan harga kalian lebih tinggi daripada harga kulkas Rongseng? Pan Ning tersenyum tipis. Untungnya, ia telah meminta seseorang untuk mengaturnya sebelumnya. Jika tawarannya sedikit lebih rendah dari harga tertinggi, ia akan menaikkan harga sebesar 100.000 yuan lagi dan membeli ruang iklan tersebut. Feng Yu menatap Cheng Baojun dan mencibir. CCTV terlalu tak tahu malu. Demi puluhan ribu dolar, mereka melakukan manipulasi yang curang. Ia lupa bahwa CCTV juga telah berjanji kepadanya. Untuk iklan sebelum dan sesudah ramalan cuaca, Feng Yu dijamin memenangkan tender. Benar saja, kali ini Feng Yu secara acak mengisi 2 angka. Tetapi pada akhirnya, jumlah yang diumumkan benar-benar berbeda dari tawarannya. Tetapi dialah pemenangnya. Sial, kalau saja kau mengatakannya sebelumnya, aku akan menawar lebih dari 1 juta atau 10 juta untuk 2 jeda iklan pertama. Dan lihat bagaimana kau bisa memanipulasi hal-hal di balik layar. Lelang berlangsung sangat cepat, dan sebagian besar petugas CCTV datang membantu. Namun, tidak semua perwakilan berpartisipasi dalam menawar setiap lot. Mungkin satu-satunya yang berpartisipasi dalam semua tawaran itu adalah Feng Yu. Dalam lelang iklan ini, Robust, Rongseng, Little Swan, dan lainnya masing-masing mendapatkan 1 slot prime time, sementara Feng Yu mendapatkan 4 slot prime time. Namun, masih terdapat selisih yang cukup besar dibandingkan slot prime time sebelumnya, di mana sebagian besar slot prime time adalah miliknya. Akibatnya, periklanan banyak produk perlu disesuaikan. Internet baru saja muncul, dan hanya sedikit orang yang memiliki komputer, apalagi periklanan daring. Periklanan televisi menjadi sangat penting. Feng Yu sangat tidak puas dan berencana untuk segera berbicara baik-baik dengan Cheng Baojun. Jika Cheng Baojun menolak memberinya lebih banyak waktu iklan, ia akan melapor ke atasannya. Sponsornya untuk gala festival musim semi tahun ini tidak hanya akan dibatalkan, tetapi ia juga tidak akan menyiarkan gala malam tahun baru di CCTV. Bahkan stasiun TV Yunnan dan Yunnan sudah menggunakan satelit tahun ini. Saat menandatangani kontrak, tatapan Cheng Baojun tampak mengelak. Feng Yu menandatangani dan membuang penanya Direktur Cheng. Ada apa dengan lelang ini? Tidakkah Anda pantas mendapatkan penjelasan? Ada apa? Lelang ini adil dan terbuka. Ada masalah? Benarkah? Kalau begitu, keluarkan lembar kutipan semua orang dan tunjukkan pada semua orang. Kalau tidak, aku akan pergi ke ketua untuk menuntut keadilan. Kurasa ada yang mencurigakan tentang lelang iklan ini. Kalau orang lain tahu, akan sulit bagimu untuk menjual iklan ini tahun depan. Feng Yu mencibir. Apa kau masih berpura-pura jadi aku? Ahaha Tuan Feng, lihat. Masih ada beberapa iklan tersisa yang belum dilelang. Beberapa di antaranya memiliki slot waktu yang bagus. Silakan pilih. Kalau sisanya sudah habis, saya akan daftarkan dan jual ke yang lain, kata Cheng Baojun dengan malu-malu. Di saat yang sama, ia menyerahkan daftar slot iklan beserta harga yang telah ditentukan kepada Feng Yu. Feng Yu mengangguk puas. Ini cukup bagus. Sudah di jalur yang benar. Tapi ketika dia mengambil daftar itu dan melihatnya, dia terkejut. Kok harga iklan ini naik 30% dibandingkan tahun lalu? Jadi, karena harga lelangnya tinggi banget, dia pikir semua harga iklan pasti naik, ya? Saya ingin semua iklan ini. Beri saya diskon. Feng Yu menyerahkan daftar yang telah diperiksanya kepada Cheng Baojun. Cheng Baojun meliriknya dan terkejut melihat Feng Yu telah memilih 16 iklan sekaligus. Dengan begitu banyaknya iklan, ia tidak mampu memberikan diskon untuk semuanya. Tuan Feng, bukankah ini terlalu banyak? Apakah perusahaan Anda benar-benar membutuhkan begitu banyak iklan? Saya hanya perlu melihat setengahnya. Terlalu banyak iklan akan sia-sia. Soal harga, saya yang tentukan. Saya bisa memberi Anda diskon 8%. Aku punya banyak perusahaan, dan aku masih merasa ini belum cukup.
Diskon 20% itu namanya diskon? Diskon 5%, itu saja. Cepat siapkan kontraknya, aku masih harus pergi ke gladi resik pesta malam tahun baru. Cheng Baojun menghitung bahwa ini hampir 1 juta lebih rendah. Namun, harga ini masih beberapa juta lebih mahal daripada tahun lalu. Lebih lanjut, sepertinya jika dia tidak setuju, Feng Yu mungkin akan melapor ke pimpinan. Meskipun pimpinan tahu tentang ini, itu akan membuatnya terlihat tidak kompeten. Dia punya wewenang untuk melakukannya, jadi dia mungkin juga memberi Feng Yu kesepakatan yang bagus. Jadi, dia segera menyiapkan kontrak, menandatangani dan membubuhkan stempel, lalu secara pribadi mengantar Feng Yu keluar. Feng Yu menandatangani, yang berarti kenaikan harga 30% itu dapat diterima oleh semua orang. Ia telah menaikkan harga iklan secara signifikan lagi tahun ini, dan tampaknya berhasil lagi. Feng Yu tidak berencana menghadiri upacara penghargaan tahun baru tahun ini. CCTV mengeluarkan pengumuman bahwa spanduk boleh dibawa, tetapi slogan tidak diperbolehkan, karena akan berdampak besar pada pesta. Kalau kamu nggak mau teriak, ya sudah, jangan teriak. Feng Yu sudah memasang semua iklan yang dibutuhkan. Tahun ini siarannya masih berupa rekaman, tetapi setelah riset, CCTV yakin tahun depan siarannya bisa ditunda 1 jam. Dengan begitu, dalam 1 atau 2 tahun, gala tahun baru mungkin juga akan disiarkan langsung. Lagi pula, penonton tetap lebih suka menonton siaran langsung. Dan siaran langsung juga merupakan semacam penegasan kemampuan. Setelah pesta, Feng Yu secara alami mendapatkan kembali hak ciptanya dan memberikannya kepada Jiang Wanmeng untuk dibakar dalam CD. Seperti biasa, CD tersebut tidak dijual dan diberikan sebagai hadiah untuk pemutar VCD tersebut. Setelah hari tahun baru, ujian akhir tiba sesuai jadwal. Setelah ujian, semua orang pulang, tetapi Feng Yu bersikeras untuk tetap tinggal di ibu kota. Kali ini, ia mungkin harus menghabiskan tahun baru di ibu kota. Saat gladi resik gala malam tahun baru, Feng Yu berkomentar bahwa koreografinya hampir melampaui koreografi gala festival musim semi. Sutradara Jia kemudian dengan santai berkomentar bahwa panggung gala festival musim semi kurang bagus karena minimnya dana. Feng Yu langsung mengerti. Ini memang uang, tetapi juga peluang besar. Jadi, Feng Yu mendiskusikan hal ini dengan Direktur Jia, menanyakan apakah ia bisa mensponsori gala festival musim semi juga. Namun, sponsor Feng Yu tidak sepenuhnya gratis. CCTV tidak dapat menyetujui peran penyutradaraannya. Namun, CCTV setuju untuk membiarkan Feng Yu berpartisipasi dalam tata letak panggung dan pengaturan program. Inilah yang diinginkan Feng Yu. Produk-produk perusahaan tidak hanya diletakkan di meja para tamu di barisan depan, tetapi bahkan dalam pertunjukan di atas panggung. Selama ada meja, baik di rumah maupun di kantor, pasti akan ada kipas angin super di atas meja tersebut. Feng Yu juga memberikan beberapa saran untuk beberapa program, yang pada dasarnya terdiri dari sedikit perubahan naskah dan penambahan penempatan iklan. Saya yang mensponsori dananya, jadi close up saat siaran langsung tidak akan berlebihan, kan? Tidak perlu terlalu panjang, 3 detik saja sudah cukup. Efektivitas iklan gala festival musim semi bahkan lebih besar daripada yang mendahului siaran berita. Sayang sekali Chen Peixi dan Zhu Shimao tidak memiliki karya tahun ini, yang membuat Feng Yu sedikit kecewa. Keduanya adalah yang terpopuler di Tiongkok saat ini. Kenapa tidak ada acara khusus anak-anak di gala ini? Kita harus menambahkan medley lagu anak-anak. Seharusnya ada 2 lagu Our Motherland is a Garden dan I Am a Little Green Dragon. Dan lagu-lagu ini seharusnya ada iringan tariannya, kan? Dan seharusnya ada beberapa karakter kartun yang familiar dan disukai anak-anak, kan? Menurutku karakter kartun Wahaha cukup bagus, dan aktor yang memerankan manusia naga kecil juga bisa muncul. Pada upacara penghargaan hari tahun baru, Feng Yu terkejut bahwa program yang paling populer bukanlah sandiwara oleh bintang komedi dalam negeri, juga bukan nyanyian dan tarian oleh penyanyi Hong Kong dan Taiwan, tetapi lagu paduan suara anak-anak. Aku adalah naga hijau kecil. Aku punya tanduk di kepalaku dan ekor di belakangku. Tak seorang pun tahu berapa banyak rahasia yang kumiliki. Aku seekor naga kecil, seekor naga kecil, seekor naga kecil. Aku punya banyak rahasia kecil, rahasia kecil, rahasia kecil. Aku takkan memberitahumu. Aku takkan memberitahumu. Aku takkan memberitahumu. Feng Yu sudah lama tidak menonton TV. Jadi ia tidak tahu kalau Little Dragon Man sudah tayang. Popularitasnya tahun ini setara dengan Journey to the West, dan populer di kalangan orang-orang dari segala usia. Ketika anak-anak membawakan lagu ini, banyak orang berusia 30-an dan 40-an di antara penonton ikut bernyanyi, yang membuat Feng Yu terkejut. Setelah pesta, Feng Yu menyuruh Zhong Qingxian untuk segera merekrut anak ini karena dia akan menjadi tokoh utama iklan susu kalsium Wahahaet. Anak ini bahkan lebih populer daripada Jin Wanjun tahun ini. Kalau dia membuat produk yogurt untuk Wahaha, pasti banyak anak yang akan berbondong-bondong membelinya. Wahaha meluncurkan susu kalsium Ed dan minuman teh hijau pada paruh kedua tahun 1992, tetapi respons pasarnya biasa-biasa saja, jauh dari popularitas cairan oralnya.
Fakta bahwa Robust mendapatkan iklan sebelum siaran Sinwen Lianbo tahun ini menunjukkan bahwa Wahaha kemungkinan akan dikalahkan oleh Robust di pasar minuman yogurt pada tahun 1993. Namun, cairan oral Wahaha tetap menjadi pemain dominan, tanpa pesaing. Iklan minuman teh hijaunya tahun ini juga diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Tahun lalu, bahkan tanpa iklan, mereka tidak merugi. Dengan iklan tahun ini, mereka pasti akan sukses. Apa gunanya pertunjukan sulap ini? Mengubah jeruk dan apel menjadi sesuatu? Kenapa tidak langsung diubah menjadi Aiwa Walkman dan diberikan langsung kepada penonton?